Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, My Sumatera, di agenda hari ini Parenting Webinar bersama Kak Arundina. Parenting Webinar ini merupakan series pertama dari 4 series yang akan kita adakan, yaitu dengan tema menjadi sahabat terbaik anak. Dan series kedua nanti akan kita lakukan di tanggal 22 bulan Juli 2022 dengan tema mengelola mental health keluarga. Dan series ketiga, cara tumbuhkan minat baca kepada anak pada tanggal 29 Juli 2022, dan series keempat, cara kembangkan minat bakat anak pada tanggal 5 Agustus 2022. Jadi teman-teman, untuk ikutan semua seriesnya ya, jangan hanya series satu aja nih, karena series kedua nanti kita akan ketemu lagi dengan Kak Dina. Sebelum kita berkenalan langsung dengan Kak Dina, Uci mau nginfo ini, kalau IndiHome itu bakal ngadain IndiHome Star Kids. Itu adalah acara apa ya, mencari bakat anak. Jadi untuk anak-anak ayah bunda nih yang memiliki bakat tapi bingung nih mau menyalurkannya kemana, boleh aja langsung daftar di IndiHome Star Kids. Boleh dipantengin tuh di IG My Sumatera untuk tahu info tanggal pendaftaran, syarat dan ketentuannya. Jadi jangan lupa ya untuk daftar. Dah. Mana itunya? Nggak ada slide-nya. Oke, selanjutnya ada di hari ini kita bakal mengadakan banyak giveaway dan door prize, yaitu ada best Instagram story untuk 10 orang pemenang sebesar 50.000. Jadi post keseruan webinar di Instagram story kamu, syaratnya kamu wajib follow Instagram, Twitter My Sumatera dan mention My Sumatera, IndiHome dan Kak Arundinanya. Dan ada best question untuk 5 orang pemenang, Rp50.000, dua pertanyaan dari question box Instagram My Sumatera dan 3 saat webinar berlangsung. Syaratnya seperti biasa, kamu wajib follow Instagram, Twitter dan Instagram, Twitter My Sumatera. Dan terakhir itu ada Kahoot Quiz, di mana teman-teman yang sudah join hari ini boleh ikutan quiz Kahoot di akhir webinar yang akan berisi soal-soal sesuai yang akan disampaikan Kak Arundinanya. Syaratnya seperti biasa, kamu wajib follow Instagram, Twitter @mysumatera. Oke. Jadi langsung saja, saya tanpa berlama-lama nih ya, saya ingin ngobrol banyak nih sama bintang tamu kita. Kita sambut Kak Arundina. Hari ini kita bakal ngebahas tentang kita sebagai orang tua, gimana sih supaya bisa mendekatkan diri ke anak, akhirnya kita jadi bisa bersahabat bareng sama anak. Bisa enak gitu, nyaman komunikasi bareng sama anak, kita perlu tahu dulu dari diri kita sendiri, kita udah nyaman belum sama dirinya kita. Karena seringkali kalau kita lagi nggak enak, lagi bad mood, ya udah pasti kebawa jadi nggak enak, sama anak juga akhirnya jadi marah-marah kayak gitu kan. Nah ini nih penting untuk kita tahu dulu setiap hari apa yang kita rasain. Nah mungkin boleh langsung di next aja ke slide yang berikutnya. Next lagi. Nah ini yang itu tuh, yang ada smiley-smiley-nya. Nah ini penting buat teman-teman semua, ayah dan bunda, untuk tahu tentang kondisi mentalnya sehari-hari itu kayak gimana. Silakan dinilai dulu ya dari pagi, siang, sore, malam, rasanya tuh kayak gimana. Boleh pakai skor 1-5. 1 itu rasanya lagi nggak enak banget, 5 rasanya lagi super happy lah, lagi enak banget gitu. Nah kadang kan kita pagi mungkin karena rempong, ribet ngurusin rumah, anak lagi rewel segala macam, mungkin rasanya lagi di level 1 gitu. Nah kalau Uci besok pagi ada di angka berapa? Kalau Uci nih ya, pagi bangun tidur, tiba-tiba anak tuh udah rewel aja nih. Pasti masih level 1 kan, belum lagi mandiin, ngasih makan, belum lagi yang kalau ngasih ini kan udah mulai empati nih anak sini ya kan. Belum lagi GTM nih. Iya, kan? aduh. Nah,
Di bawah level 1 kalau bisa. Di bawah level 1, level 0 bahkan minus gitu. Nah mungkin Uci nggak sendirian kayak gitu, teman-teman yang lain juga mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah beda, kalau aku bahkan pagi tuh masih seger gitu. Pagi biasa ada di level 4-5, tapi nanti udah mulai siang, sore energinya udah habis, udah deh turun tuh ada di angka 2 dan 1 gitu. Tapi nanti malam karena udah mau istirahat naik lagi ada di angka 5 gitu. Nah ini nunjukin kita tuh tiap orang beda-beda ya persepsinya, dan terus apa yang dirasain juga beda-beda, dan dari pagi, siang, sore, malam ya mungkin aja beda kayak roller coaster. Nah itu naik turun gitu maksudnya. Jadi nunjukin kalau sebenarnya itu tuh normal, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman aware, sadar gitu ya, setiap hari jam yang paling enak itu untuk berinteraksi di jam kapan, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, penting untuk tahu kayak gini supaya teman-teman juga sadar energi yang mau dipakai gitu ya, seberapa banyak tuh. Kan kalau kita lagi di level 5 berarti kan lagi enak banget, level 4, 4, 5 deh, lagi enak banget. Nah, baru kita bisa berinteraksi sama si anak yang memang beneran quality time gitu. Kalau lagi di level 1 kayak tadi rempong segala macem, ya udah memang akan marah, akan gak nyaman, but it's fine gitu ya. Nggak apa-apa, karena kamunya sendiri juga lagi nggak nyaman gitu ya sama diri sendiri. Dan nggak perlu terlalu ngerasa bersalah kenapa energinya lagi terbatas banget. Lakukan aja dulu sebisanya. Nah, penting untuk coba latihan dari sekarang, memahami diri sendiri, energinya ada di angka berapa tuh dari pagi, siang, sore, malam. Nah, nanti ambil waktu untuk bisa berinteraksi sama anak. Lihat dulu tuh, mungkin malam ya, kalau aku tuh biasanya malam sih akan lebih enak karena udah selesai aktivitas, jadi punya waktu ngobrol nih bareng sama ya orang-orang rumah kayak gitu. Nah, Uci nanti bisa coba dilakuin juga. Jadi sebenarnya kita tuh ya harus tahu dulu ya, kita ini sebenarnya moodnya lagi gimana gitu. Kalau lagi happy baru kita ya berinteraksi sama anak kita gitu ya. Kalau misalnya moodnya lagi nggak baik nih, gimana nih Kak Dina? Apa kita tuh lagi moodnya nggak baik, anaknya rewel, terus kita tuh kan bingung tuh ya, mau nenanginnya tuh gimana, sedangkan mood kita juga nggak baik gitu. Takutnya dia malah makin gak nyaman gitu. Itu gimana Kak Dina? Apa kita biarkan aja atau gimana? Oke, sebisanya dulu gitu. Kalau dibiarkan aja malah kasihan juga kan si anaknya gitu. Jadi sebisanya dulu diurusin. Kalau rasanya udah lebih kewalahan gitu kan, berarti coba cari bantuan dari siapa. Uci kan jadi orang tua nggak sendiri, ada pasangan gitu, ada suami. Minta bantuan suami dulu untuk bentar ya, aku butuh waktu untuk nenangin diri, nggak perlu lama-lama, kayak 10-15 menit juga udah cukup. Anaknya sama kamu dulu, nanti aku akan nyamperin lagi, aku perlu tenangin diri dulu gitu. Nah nanti udah lebih tenang, baru anaknya disamperin lagi gitu. Cara nenangin dirinya nanti bakal kita bahas kayak gimana. Oke, nah mungkin boleh berikutnya. Nah, penting untuk kita tadi ya sadar tentang kondisi dirinya kita teman-teman, karena ini mempengaruhi kesehatan mentalnya kita ya. Ketika teman-teman ada di level 1 dan 2 terus-terusan setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam, dan ini udah berlangsung setiap hari selama 2 minggu berturut-turut, berarti lagi nggak baik-baik aja tuh, berarti lagi stres banget sampai akhirnya gak nyaman banget gitu loh sama diri sendirinya, yang bahkan mungkin udah dapat support dari orang lain tapi tetap aja rasanya nggak enak terus ada di level 1-2. Nah biasa tuh berasa dari bangun tidur juga udah lemes, aduh kok masih banyak sih yang harus dilakuin gitu hari ini gitu. Mungkin pernah ya teman-teman juga semua, aku pun pernah gitu. Kalau sekali-sekali itu nggak apa-apa, wajar, apalagi ketika memang situasi yang sedang kita hadapi gitu lagi berat gitu loh ya hidupnya pada saat itu. Tapi ketika memang terus-terusan berlanjut 2 minggu setiap hari kayak gitu, apalagi berlanjut sampai sebulan, nah hati-hati nih, berarti kesehatan mentalnya udah rada-rada keganggu, tertekan gitu, yang berarti kamu lagi nggak sanggup untuk nyelesain masalah hidupnya kamu tuh sendirian. Nah, butuh bantuan dari orang lain. Siapa orang lainnya? Reach out dulu support system. Ada siapa? Pasangan mungkin nomor 1. Terus yang kedua ada orang tua gitu. Mungkin ada teman-teman juga. Ketika memang support system utama dirasa, aduh nggak nyaman, nggak enak, jangan ragu untuk ke psikolog. Ya, psikolog sekarang juga aksesnya udah mudah banget. Ada di puskesmas, kalau teman-teman yang di Jawa enak banget, udah bisa pakai BPJS dan segala macam gitu. Dan kalau yang mungkin di daerah yang rada kurang terjangkau gitu ya, bisa online. Udah banyak banget sekarang udah bisa ya. Iya, gitu. Bahkan ada apps-nya juga segala macam. Cobain gitu, nggak perlu takut. Mungkin memang di awal-awal masih nggak cocok, it's okay.
cobain dulu cari lagi psikolog yang lain gitu. Kenapa? Karena pada saat itu teman-teman udah yang nggak sanggup untuk sendiri gitu ya, butuh dapet input lah dari orang lain, butuh dapat energi dari orang lain. Tapi support system utama yang di rumah, teman-teman udah nggak cukup mampu untuk ngasih energi lagi. Ya udah, kita minta bantuan dari orang lain yang memang beneran profesional. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah takut, nggak apa-apa. Sejak pandemi makin banyak kasus-kasus tentang kesehatan mental ini, dan klienku sendiri juga makin banyak beneran sejak pandemi. Apalagi yang ibu-ibu beneran deh, gitu ya. Oke, nah terus berikutnya tadi kita bahas kesehatan mental. Orang yang sehat mental tuh yang kayak gimana sih? Nah, boleh di next. Nah, jadi orang yang sehat mental itu orang yang yakin sama kemampuannya sendiri, teman-teman. Nah, ini makanya kalau kita memang mau nyaman berkomunikasi sama anaknya kita perlu yakin dulu sama kemampuannya kita. Kita perlu sehat mental dulu, Ci. Ketika lagi nggak nyaman sama diri sendiri, kita nggak aware, kita punya kemampuan komunikasi yang enak gitu ya. Karena kita sama diri sendirinya juga lagi nggak enak gitu. Nah, akhirnya kita lagi nggak bisa berinteraksi dengan macam-macam orang, gitu. Bahkan anak sendiri. Nah, gitu ya. Jadi penting untuk bisa paham tentang kesehatan mental ini dulu juga. Jadi buat ayah bunda sekalian juga bisa mengelola dulu diri sendirinya, baru nanti pada akhirnya ya udah tuh jadi sahabat yang terbaik buat sama anak-anak seperti ini. artinya kayak kita tuh harus mencintai diri kita dulu nih ya, kan, baru kita bisa mencintai orang-orang di sekitar kita ya kan. Kalau kita juga lagi tidak baik, bagaimana mau memberikan yang baik ya kan? Benar. Karena indikator orang yang sehat mental tadi ya, yakin sama kemampuannya, terus dengan kemampuan yang dipunya ini bisa berkontribusi untuk ke sekeliling gitu, bisa berinteraksi dengan sekelilingnya. Ya siapa ya, keluarga dong, terutama yang tinggal bareng gitu di rumah. Nah, gitu deh tentang kesehatan mental. Oke. Terus kita lanjut lagi, berikutnya ada slide tentang peran ayah bunda semua di rumah. Nah, mungkin ada yang mau share, boleh silakan, karena tiap orang beda-beda. Bagi ayah bunda nih ya yang pengen sharing-sharing langsung sama Kak Dina, ini bisa nih ya, apa saja tuh peran sebagai ibu ya, kayak ayah atau ibu ya. Bagi yang pengen sharing, boleh raise hand ya teman-teman. Ayo raise hand, ayo. Boleh silakan. Malu-malu. Kenapa ditanya? Karena memang beda-beda gitu loh, tiap beda-beda orang. kasusnya ya. Beda kasusnya. Mungkin emang ada tugas utamanya ngurus anak. Tapi ngurus anaknya kayak gimana perintilannya itu kan beda-beda. Ngurus suami juga, atau ya sebagai suami juga ngurus keluarga itu kayak gimana. Boleh dong share gitu. Setiap orang pasti mengurus keluarga juga pasti beda-beda ya caranya ya kan. Benar. Oke, ada nggak nih yang raise hand teman-teman? Ayo raise hand dong. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja nih kok. Atau via chat boleh nggak? Boleh sih harusnya ya. Yuk. Oke, itu sebagai pendidik pertama bagi anaknya. Nah, ya benar memang. Ya, ibu itu sebagai pendidik pertama bagi anaknya ya. Sebagai contoh, iya. Nah, makanya ya sebagai pendidik pertama dan sebagai contoh, kita perlu nyontohin dulu nih. Kita adalah orang yang energinya positif dan enak. Nah, kalau udah kayak gitu, anak kan juga jadi kebawa energinya. Karena gini teman-teman, anak-anak itu kayak spons lah ya, nyerap energi dari orang tuanya. Ketika orang tuanya enak, ya udah. Jadi teman-teman juga bisa jadi role model untuk gini loh energi yang enak itu, gini loh mengelola emosi itu. Belajarnya dari siapa sih? Ya dari orang tuanya ya, terutama. Karena di sekolah kayak nggak ada dipelajarin kayak gitu-gitu kan, nggak ada gitu ya. Nah, makanya emang benar, jadi pendidik pertama. Oke, ini sepertinya ada yang pengen sharing nih Kak Dina nih. Dengan Kak Dianka. Dianka, halo Kak Dian. Sore. Ayo. Kita cerita-cerita di sini bareng Kak Dina. Maaf Kak, saya Dian, asal dari Sulawesi Utara. Sini Kak, kalau bisa saya sharing saja Kak secara singkat. Halo. Menurut saya. Nggak jelas. Iya, kurang jelas Kak Dian. Halo Kak, apa suara saya dengan jelas? Apa saja peran sebagai ibu, ayah dan ibu nih Kak Dian? Kalau di keluarganya. Kalau di keluarga gitu. Boleh sharing nih langsung nih sama Kak Dina nih, Kak Dian. Halo. Peran ayah itu bagaimana nilai panutan edukasi yang dicontohkan daripada ayah dan ibu lewat daripada komunikasi, nilai-nilai perbuatan keseharian yang sehari-hari, dan bagaimana cara respon nilai tanggapan orang tua terhadap anak.
bagaimana cara emosionalnya, bagaimana seringkali juga saya juga melihat seperti ini Kak, maaf, anaknya sudah dididik pada saat kecil itu dengan kekerasan fisik. Contohnya Kak, pada saat dia besar Pak, Kak, mungkin anaknya akan menilai atau menindaklanjuti hasil perbuatan di masa lalunya sesuai dengan contoh atau panutan yang dilakukan oleh orang tuanya Kak. Nah, untuk itu yang di saran saya penting kesehatan mental atau nilai panutan dari seorang ayah dan ibu, nilai edukasinya itu bagaimana cara berkomunikasi dengan sahaja, harmonis dan selaras. Itu saja Kak. Selamat sore Kak. Makasih Kak Dian. Makasih Kak Dian. Oke, karena memang benar ya, orang tua itu jadi sumber belajar pertama buat anak-anaknya gitu ya. Jadi ketika memang mendidiknya dengan ngasih punishment atau ngasih hukuman terus-terusan dengan mukul gitu ya, tapi kurang memberikan apresiasi. Nah, akhirnya anak belajar untuk ketika memang salah tuh ya harus dipukul gitu, harus ada kontak fisik gitu. Dan ini nanti dipelajari juga karena dari rumah seperti itu, nanti ketika udah berinteraksi dengan teman-temannya udah jadi kebiasaan karena di rumah terbiasa seperti itu gitu ya. Makanya memang benar paling penting tuh belajarnya dari rumah dulu, tadi orang tua itu gitu ya. Dan orang tua memang jadi role model, jadi contoh buat si anak-anaknya. Nah, bahkan hubungan suami istri antara ininya ya, ayah dan ibunya nih berdua kan juga diperhatiin sama si anak. Nah, seringkali kalau memang suami istri sendiri seringkali konflik gitu ya, terus anak kan ngeliat gitu kan. Nah, ini nanti bisa lambat laun ketika dewasa dia juga jadi takut untuk berinteraksi sama lawan jenis gitu, untuk memulai berpasangan seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman di rumahnya traumatis mungkin buat dia. Nah, jadi ayo teman-teman, makanya sebelum mendidik anak dengan benar, kitanya dulu nih, tenangin dulu diri sendiri. Kita dulu nih dibenerin ya kayak, jadi kita tuh nggak memberikan contoh yang nggak baik nih ya kan, karena pasti anak kita tuh ya mencontoh orang yang terdekatnya, ya kan? Iya. Oke. Makasih udah share. Makasih Kak Dian. Oke, tadi berikutnya nih, setelah udah cerita tentang perannya sebagai orang tua ada apa aja, berikutnya pengen tahu dong, boleh di next lagi nih slide-nya, apa aja kesulitannya gitu ya, atau tantangan yang dihadapi ketika lagi tadi mengasuh anak ini nih untuk bisa deket sama anak. Nah, ada lagi mungkin yang share, yuk silakan, atau via chat juga nggak apa-apa, nanti kita bacain. Oke, kesulitan apa aja nih yang dialami nih? Kalau Uci nih ya, kesulitan yang Uci alami nih ya kayak ya kalau masih karena Uci baru ya pasti banyak ya kesulitannya karena harus banyak yang dipelajari, terus banyak mendengar sana sini. Nah, kadang itu juga yang bikin bingung kan. Ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Nah, itu juga menjadi takutnya semuanya tidak baik malah membuat anak itu jadi nggak apa ya dibilangnya, nggak berkembang gitu, jadi kurang berkembang. Nah, itu kan. Tapi nanti kalau kita lakukan sebenarnya ini boleh sih, tapi dilihat orang, kok anaknya masih kecil dia disuruh seperti ini sih. Nah, itu juga jadi kita sebagai ibu tuh kan, apalagi ibu yang baru kan kepikiran gitu, ini sebenarnya udah bener nggak ya jadi ibu. Nah, seperti itu sih Kak sebenarnya kalau Uci ya yang sering Uci. Dari Uci kayak gitu. Apalagi kan internet gitu kan membantu kita dapet informasi macam-macam tuh, tinggal klik dapet lah informasi baru gitu. Nah, coba dipilih-pilih Ci, informasinya ada apa aja. Ketika memang informasinya apa namanya bolak-balik bilangnya A itu berarti itu bener gitu. Nah, Uci ikutin itu, dan terus sebelum dilakukan coba direview lagi dulu, ini kalau ngelakuin ini responnya si anak bakal kayak gimana. Kalau kamu sebagai anak, orang tua nge-treat kamu seperti ini, itu kayak gimana gitu. Jadi kita evaluasi dulu baru kita lakukan tindakannya. Nah, sumbernya mah dari mana aja banyak. Itu. Oke Kak, ini sepertinya udah ada nih yang pengen sharing nih ya. Dengan Kak Nur Hasana. Halo Kak Nur Hasana. Halo. Kak Nur Hasana, dari mana nih Kak Nur Hasana? Halo. Halo, assalamualaikum. Dari mana nih Kak? Dari Padang. Padang. Oh, dari Padang. Wih, ternyata
acara kita ini rame ya, karena dari Dari Sumatera mana-mana. Utara aja ya, seluruh Indonesia yang join. Oke, langsung aja Kak Nurhasana boleh sharing-sharing ke Kak Dinanya. Apa tuh kesulitan yang Kak Nurhasana alami nih selama menjadi ibu? Gitu. Iya Kak, mau tanya. Kan kayak tadi mood kita, ketika mood kita itu sedang kan tidak stabil. Jadi tuh ke anak itu sering, karena kan posisi itu sendiri. Sehari-hari itu ayahnya bekerja pagi. Jadi satu harian itu bersama saya ibunya. Jadi ketika menghadapin saya yang lagi moodnya di angka 1 dan 2, lalu nanti ketika saya di angka 5 lagi, saya tuh meminta maaf. Gimana itu? Kayak pengaruh ke anaknya gimana, Kak? Oke, nah Bisa langsung aja jawab dia, aja ya. jawab aja. Nggak apa-apa, ketika moodnya udah naik, udah di level 5, minta maaf itu nggak apa-apa. Itu ngajarin ke anak kalau sebetulnya setelah melakukan kesalahan, wajar loh untuk minta maaf. Gitu ya. Jadi anak pun akan terbiasa untuk mengakui kesalahannya karena ibunya juga seperti itu gitu, dan akhirnya udah terbiasa untuk minta maaf. Itu bagus justru gitu ya. Nah, tapi terus gimana caranya kita untuk ngelola emosinya kita tadi pas lagi bad mood, pas lagi ada di level 1-2 gitu. Apalagi kalau sendirian ya di rumah cuman ibu dan anak-anak gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Oke, sebisanya dulu gitu. Udah mungkin anaknya memang lagi rewel, diemin dulu aja tapi masih diliatin, ya udah gitu ya. Nah, tapi terus kayak gini, selama lagi ngediemin anak meskipun dia lagi rewel, coba kita atur nafas gitu. Iya, kita perlu atur nafas supaya kitanya tenang, jadi bisa nanti ngerespon si anak itu lagi gitu. Nah, terus nanti ketika memang udah anaknya masih rewel juga kitanya tapi udah tenang, coba peluk anaknya. Nah, biasa udah agak lebih tenang tuh gitu kan. Nanti pas udah tenang, nah pelan-pelan emosinya ibu sendiri juga udah lebih enak gitu ya, moodnya udah lebih enak, udah di level 5. Nah, tadi boleh bilang maaf kalau misalnya udah keburu marah gitu ya. Nah, tapi terus nanti diajak ngobrol si anaknya. Ngobrolnya gimana gitu ya, apa yang diobrolin, gini, kasih tahu kalau sebenarnya tadi itu nggak nyaman buat ibu gitu, ibu lagi nggak nyaman makanya lagi nggak bisa ngerespon anak sampai segitunya gitu, tapi kamu marah-marah gitu, misalnya anaknya tantrum gitu misalnya, terus akhirnya jadi ibu juga jadi panik gitu, akhirnya kita jadi sama-sama nggak nyaman gitu. Nah, lain kali kalau misalnya lagi kayak gitu, ibu diemin kamu dulu nggak apa-apa ya, ibu lagi butuh waktu untuk menenangkan diri, nanti kan tapi kan ibu tetap di situ gitu, nanti kalau udah tenang, ibu akan nyamperin kamu kok. Baru kita ngobrolin, ada apa sih yang dimau? Gitu. Apalagi anaknya kalau udah bisa ngobrol tuh udah enak gitu ya. Jadi dia juga akan belajar untuk nggak tantrum terus-terusan untuk dapetin apa yang dia mau. Nah, karena kalau kebiasaan tantrum, akhirnya jadi belajar dengan marah, aku akan dapetin apa yang aku mau. Ibu aku akan langsung datang menghampiri dan udah dapet deh apa yang aku mau, jadi diperhatiin. Nah, jangan sampai anak kayak begitu gitu kan, karena nanti lambat laun dia jadi orang dewasa yang belajar untuk oke, dengan marah, dengan ngambek aku akan dapet nih maunya aku apa gitu, nggak cuma di rumah tapi di luar ketika berinteraksi sama masyarakat. Nah, kayak gitu belajar. Jadi lebih baik tuh kita biarin dulu dianya ya, kita juga menenangkan diri, jadi kita pun nanti pas bisa ngobrol lagi itu kan enak ya kan, dia nyaman, kita nyaman juga, jadi ngerti ya sebenarnya ibu tuh sebenarnya nggak mau juga nih marah sama kamu, ibu, jadi kamunya juga harus mengerti kalau ibu seperti itu kayak gitu ya. Gitu. Oke deh Kak Dina. Jadi latihan belajar tentang emosi juga si anak, dan latihan untuk menghargai bahwa ibunya juga lagi butuh waktu nih. Nah, kayak gitu sih ya. Oke. Nah, itu tadi Kak Nurhasana. Terima kasih ya Kak Nurhasana sudah sharing-sharing kesulitannya. Semoga setelah mendengar dari Kak Dina yang langsung nanti ya bisa lebih mengontrol emosi lah ya Kak ya. Latihan untuk mengelola emosi sendiri. Benar. Gitu. Nah, oke, kita lanjut berarti. Tapi sebelum kita lanjut nih Kak, kita nih ada break iklan sebentar nih ya. Silakan. Sambil mau Oke. Oh iya, satu lagi Kak, ini kita ada bakal pilih peserta nih. Peserta yang bisa nih merangkum dari slide-nya tadi
Oh iya, boleh Kak. Maaf tadi ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Oke Kak, boleh dilanjut aja slide-nya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, berikutnya karena ayah ibu sekalian di sini dan bunda perlu tahu kalau kita juga stres, emosinya kita nggak teratasi terus-terusan gitu. Ini slide-nya boleh di next karena udah yang berikutnya. Bisa jadi kita nanti lambat laun jadi punya gangguan psikologis nih gitu, dan bahkan mungkin nggak gangguan psikologis aja sampai ke gangguan fisik gitu. Gangguan fisiknya biasanya apa? Gatel-gatel, nggak sembuh-sembuh. Nah itu klien-klien yang aku biasa banyak yang kayak gitu nih, ibu-ibu yang stres udah ke dokter kulit gitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya dok? Oh stres nggak di rumah? Iya, jadi muncul alergi terus-terusan. Itu bisa ngaruh gitu. Nah terus udah kayak gitu mungkin batuk, kalau nggak flu, nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa jadi gara-gara stres juga. Nah kenapa bisa sampai kayak gitu ngaruh ke fisik? Karena badannya kita nih udah nggak sanggup sebetulnya untuk nahan emosi, untuk bisa terus berfungsi lah ya, ngelakuin macam-macam, dan lagi minta diurusin. Nah makanya dia lagi teriak untuk ayo urusin aku dulu baru kita bisa ngurusin yang lain-lainnya. Udah akhirnya dia menyakitkan dirinya sendiri gitu deh, pakai tanda kutip ya. Nah makanya akhirnya jadi ya tadi gatal-gatal atau nggak batuk nggak sembuh-sembuh, atau mungkin demam yang udah lama nggak sembuh-sembuh juga. Nah macam-macam. Biasanya sakitnya tergantung dari kondisi fisik si orangnya itu sendiri gitu ya. Ini bisa terjadi karena keadaan psikologisnya kita, mentalnya kita lagi nggak baik-baik aja teman-teman, gara-gara stres itu tadi gitu. Jadi ayo dikelola dulu si emosinya, kelola stresnya, tenangin diri supaya nggak sampai kayak gitu jatuh sakit gitu ya. Nah terus cara ngelola emosinya gimana nih? Nah boleh di next lagi slide-nya. Nah karena tadi ya, untuk jadi sahabat yang terbaik bagi anak, kita perlu tenang dulu dan nenangin diri sendiri. Nggak susah kok teman-teman. Ya, ada yang namanya butterfly hug. Mungkin buat ibu-ibu yang suka nonton drama Korea, mungkin pernah nonton ada tuh drama Korea yang ngajarin tentang butterfly hug, peluk diri sendiri, terus ditepuk-tepuk. Ini cara yang efektif banget untuk memang dilakukan gitu, untuk nenangin dirinya kita sendiri. Nah, caranya gimana? Boleh di next lagi. Nah, caranya silakan lakukan setiap malam sebelum tidur. Nah, di next lagi. Nah, ininya slide-nya. Kenapa sebelum tidur? Karena harinya udah selesai, berarti keluarin lah, pokoknya udah all out lah ya hari ini semuanya gitu misalnya. Nah, sambil tiduran atau mungkin bahkan sebelum tidur lah ya, sambil duduk, pokoknya cari posisi yang nyaman. Peluk diri sendiri, tepuk-tepuk bahunya, kalau nggak dielus-elus kayak gini senyamannya, sambil atur nafas, terus merem, ngobrol deh sama diri sendirinya. Apa yang diobrolin, bilang makasih, karena memang udah ngelaluin hari ini tadi yang berat. Tadi mungkin anak ngajak berantem, anak rewel dan pusing gitu kan, tapi harinya udah selesai. Dan kamu udah berfungsi jadi ibu yang baik nih di hari ini. Tadi udah bantuin anak main, udah ngasih makan anak, mandiin dan segala macam. Makasih ya diri sendiri. Bahkan ngomong sama diri sendirinya kalau perlu. Diri sendiri lah ya. Iya, benar. Dan ngomong sama diri sendiri, sebutin nama kita teman-teman. Gitu ya, supaya apa? Makin masuk si pesan yang mau kita sampaikan ke diri sendiri. Jadi makin semangat. Iya, makasih Uci, kamu sudah kuat banget hari ini. Bener, kayak gitu. Aku contohin, aku tiap malam juga ngelakuin ini sebelum tidur. Nggak usah lama-lama, 5-10 menit aja, tepuk-tepuk, terus sambil atur nafas gitu ya, merem, baru bilang, Dina makasih ya, hari ini kamu udah ya capek lah memang pasti, tadi ada berapa klien yang kayak gitu, tapi kita udah bantuin orang-orang, kita udah berfungsi dengan optimal di hari ini. Besok kita lakuin lagi. Makasih ya kamu udah kuat nih hari ini gitu. Dan kamu adalah orang yang kuat gitu. Ya udah, ini akan bantu tadi masukin energi positif lagi ke diri kita sendiri meskipun kita lagi capek gitu ya. Dan jadi chargernya kita masukin energi tadi kita dapat dari diri kita sendiri juga, nggak cuma dari anak, nggak cuma dari pasangan gitu. Cobain deh teman-teman. Perlu nanti ini Uci coba nih Kak, karena Uci juga baru tahu ini. Tiap malam bisa, makasih Uci, kamu kuat banget hari ini. Ya kan? Oke, itu tadi salah satu tips ya untuk mengontrol emosi, itu kayak butterfly hug tadi tuh ya Kak ya. Oke, ini selanjutnya nih Uci atau Kak Dina nih yang bakal memilih satu orang nih yang bisa merangkum materi dari sesi pertama tadi nih. Jadi kalau tadi yang udah nyimak nih dari awal sampai akhir pasti tahu lah ya cara menyimpulkannya. Jadi boleh resen nih yang bisa merangkum. Ayo.
Ya, boleh silakan yang mau raise hand. Yuk. Share aja udah dapet apa gitu tadi dari sesi yang pertama gitu kan. Pasti Terus dong. Karena Uci juga pasti udah banyak yang mesti dapat nih. ya, dan mungkin ada yang mau dipraktekin juga boleh, share aja. It's okay. Ayo guys, raise hand. Oke, ada Kak Ella Ita. Halo Kak Ella Ita. Dari mana nih Kak Ella Ita? Halo. Halo. Dari mana nih Kak? Halo Kak. Aku dari Semarang. Halo. Dari Semarang. Kak Ella, Kak Ella pastinya udah menyimak nih ya materi dari Kak Dina tadi. Boleh dipersilakan Kak untuk merangkum apa yang sudah di-sharing tadi sama Kak Dinanya. Silakan Kak Ella. Oke. Banyak banget ya apa yang sudah disampaikan tadi, karena memang fungsi dari orang tua, terutama ibu, ini luar biasa karena sebagai pendidik, sebagai contoh banget. Jadi yang paling penting adalah dari kita harus mengajarkan anak ya sedini mungkin banyak hal. Itu juga salah satu kunci peran dari seorang ibu, dari proses kita hamil, melahirkan, dan sampai proses nanti dia dewasa. Dan yang paling penting juga adalah satu, memberikan contoh ya. Yang kedua adalah support system. Yang ketiga adalah memang kita memberikan juga treatment kepada diri kita sendiri. Karena tahu sendiri seorang ibu itu luar biasa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, fungsinya luar biasa. Jadi jangan lupa untuk healing buat diri sendiri, itu poinnya. Lengkap banget ya penjelasan dari Kak Ella ya. Oke, karena poin pentingnya lagi ketika kita bisa mengelola emosinya kitanya udah tenang, kita jadi lebih bisa berinteraksi sama anak, anak juga jadi nyerap energi positif dari kita, dan jadi komunikasinya jadi enak gitu. Nah, karena seringkali kalau ketemu di ruang konsul tuh anak sama ibu atau nggak anak sama orang tuanya sulit berkomunikasi gara-gara apa sih? Karena berasa orang tuanya nggak bisa memvalidasi si emosinya. Jadi si anak nggak berasa dimengerti nih sama orang tuanya tuh. Banyak banget kasusnya yang kayak gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena sedari kecil anak seringkali nggak ngerti tentang emosi, nggak belajar dari orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya ketika berinteraksi sama anak juga nggak nyaman sama diri sendiri, lagi bad mood terus, akhirnya nyerapnya energi negatif mulu nih si anak gitu kan. Akhirnya jadi kebingungan, sama-sama bingung. Nah, ketika udah di ruang konsul, nanti biasanya tuh nanti ngobrol dulu anaknya apa yang dirasain, terus orang tuanya juga gimana, nanti baru duduk berdua latihan komunikasi. Biasa kayak gitu tuh kalau di psikolog, ke psikolog keluarga gitu ya. Sama kayak yang tadi Uci bilang ya Kak, kalau misalnya anak kita tuh lagi rewel nih ya kan, terus kita lagi bad mood, yang ada malah anaknya bukan makin tenang, malah makin rewel, jadi kayak terserap gitu ya, negatif vibes-nya ke anaknya gitu, jadi terserap ya. Jadi kita harus juga di saat anak itu sedang rewel, kitanya juga harus lebih gimana ya, tidak panik ya sebenarnya, salah satunya ya. Jadi dia pun bisa tenang, dianya nyaman, kitanya nyaman gitu ya Kak ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi nih ya Kak ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita nih kasih kesempatan lagi nih untuk satu orang boleh silakan. Pengen juga merangkum, mana tahu nih ya bisa lebih lengkap lagi nih apa yang tadi dibicarakan oleh Kak Dina, dia lebih gitu ya. Nah, jadi boleh resen aja nih teman-teman yang pengen lagi nih merangkum apa yang tadi udah di-sharing sama Kak Dina, karena banyak banget tadi hal-hal yang baru ya, untuk apalagi untuk Uci yang new moms ya, itu hal yang baru banget Kak Dina sharing tadi itu, jadi pembelajaran buat Uci. Ayo teman-teman, adakah yang mau resen? Yuk. Lagi biar sekalian yang lain juga nambah informasi baru. Iya benar. Oke, ada Kak Aprilia Puspaningrum. Halo Kak Aprilia. Halo Kak. Saya sedikit merangkum dari PPT Kakak tadi. Dari mana Kak? Halo, Kak. Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Oke. Dari Sidoarjo. Oke. Jadi
Berarti banyak peminatnya nih Kak. Webinar kita hari ini nggak hanya dari Sumatera Utara, tapi seluruh Indonesia. Asik. Oke, langsung aja Kak Aprilia. Kalau pengen merangkum apa tadi yang sudah di-sharing sama Kak Dinanya, boleh langsung dipersilakan. Siap Kak. Saya tadi mendapatkan kesimpulan yakni orang yang sehat mental itu orang yang yakin atas kemampuannya diri sendiri. Peran sebagai ibu dan ayah itu sangat mendukung proses tumbuh kembang anak. Kalau misalkan orang tua itu nggak cuma sebagai contoh tapi juga mencontohkan gitu. Kalau kita mengalami kesulitan menjaga anak, kita bisa meminta maaf, memeluk, melampiaskan ke anak. Kalau minta waktu sendiri dulu, menenangkan diri dahulu agar tidak mengeluarkan kata-kata atau perilaku yang dapat menjadikan anak mencontoh hal-hal buruk dari orang tua. Terus cara jadi sahabat baik buat anak itu adalah menenangkan diri kita sendiri. Selain itu, cara mengelola emosi juga bisa dilakukan dengan butterfly hug. Gitu, Kak. Kak Dina? Oke, udah lengkap banget. Makasih banyak share-nya Kak Aprilia gitu ya. Makasih Kak. Tinggal dipraktekin. Tinggal langsung dipraktekin di rumah nanti ya, biar anaknya happy, bundanya happy, jadi keluarganya juga seneng nih ya kan. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi nih, Kak Dina, kita mau ada break iklan sedikit nih. Oke, silahkan. Oke. Di suatu kelas, semua siswa tanpa semangat memulai hari pertama kembali ke sekolahnya. Tugas rumah yang harus dikumpulkan hari ini pun sudah dipersiapkan. Tapi, kok ada yang aneh nih? Oh, gak ngerjain tugas toh. Pasti nggak pakai internet nih. Mau tugas dan belajar lancar? Pakai paket pelajar dan pendidik dari IndiHome. Kamu bakal dapetin kecepatannya ngebut abis mulai dari 20 Mbps. Gratis akses materi pelajaran di IndiHome Study sepuasnya. Harga mulai 200 ribuan. Dan harga pasangnya terjangkau banget, cuma 150 ribu aja. Mantap kan? Paten kali ah. Di suatu ini lama kali pulang. Aduh, lagi kau nakku, kok ngurung-ngurung nak. Gini Pak, aku marah lagi sama guruku di sekolah karena nggak buat PR. Iya, kau pun nggak buat PR, dia kena marah sama guru. Bapak perlu disambung sama guru bapak nggak buat PR. Tapi bukan buat PR itu gara-gara nggak ada internet Pak. Ya Allah. Kita rumah sebesar itu ada internet. Tidak ingin kan Anda murung seperti ini? Buruan berlangganan paket pelajar dan pendidik dari IndiHome. Kecepatannya ngebut abis mulai dari 20 Mbps. Gratis akses materi pelajaran di IndiHome Study sepuasnya. Harga mulai 200 ribuan. Dan harga pasangnya terjangkau banget, cuma 150 ribu aja. Ini lama kali pulang. Aduh, lagi kau nakku, kok ngurung-ngurung nak. Gini Pak, aku marah lagi sama guruku di sekolah karena nggak buat PR. Iya, kau pun nggak buat PR, dia kena marah sama guru. Bapak perlu disambung sama guru bapak nggak buat PR. Tapi bukan buat PR itu gara-gara nggak ada internet Pak. Ya Allah. Kita rumah sebesar itu ada internet. Tidak ingin kan Anda murung seperti ini? Buruan berlangganan paket pelajar dan pendidik dari IndiHome. Kecepatannya ngebut abis mulai dari 20 Mbps. Gratis akses materi pelajaran di IndiHome Study sepuasnya. Harga mulai 200 ribuan. Dan harga pasangnya terjangkau banget, cuma 150 ribu aja. Oke, kita balik lagi nih ayah bunda, teman-teman semua. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke Kak Dina nih, Uci mau ngeriman sedikit nih kalau kita tuh bakalan ada IndiHome Star Kids. IndiHome Star Kids itu IndiHome Star Kids itu kayak menunjukkan bakat ya bagi anak-anak ayah dan bunda yang memiliki bakat, bingung mau menyalurkannya di mana. Boleh langsung aja daftar di IndiHome Star Kids.
Untuk tahu tanggal kapan daftarnya boleh pantengin terus tuh ya Instagram My Sumatra, nanti itu bakal ada info, syarat dan ketentuan yang berlaku, oke? Oke. Oke, sekali Uci juga mau nginfoin balik nih tentang giveaway dan games yang ada hari ini kita adakan di My Sumatra. Itu ada Best Instagram Story untuk 5 orang pemenang. Jadi boleh di story ini ya keseruan teman-teman di webinar hari ini di Instagram Story. Syaratnya seperti biasa, kamu wajib follow IG, Twitter My Sumatra, dan jangan lupa mention My Sumatra, IndiHome, dan Kak Arundinanya ya. Terus kita ada best question, 25.000 untuk 2 orang pemenang, 2 pertanyaan dari question box Instagram My Sumatra yang tadi pagi sudah teman-teman kirim, itu akan dijawab langsung oleh Kak Dina. Itu akan dijawab nanti di akhir sesi ya Kak ya. Iya. Syaratnya kamu wajib follow Instagram, Twitter My Sumatra, dan most active audience itu ada 50.000 untuk 6 orang pemenang, 4 orang yang menjawab pertanyaan dari per materi dan 2 orang yang bisa merangkum hasil materi. Syaratnya seperti biasa, kamu wajib follow Instagram dan Twitter My Sumatra. Dan di akhir sesi nanti kita akan ada Kahoot quiz. Jadi teman-teman nih dipantengin terus nih ya webinarnya, diikuti materi yang di-sharing sama Kak Arundina. Nantinya bakal ada soal-soal dari materi tersebut di quiz Kahootnya. Oke, langsung aja nih Kak Dina ya, tanpa berlama-lama boleh dilanjutkan ke materi selanjutnya. Ini teman-teman pasti udah pada pengen tahu nih, apa nih selanjutnya yang bakal dibahas sama Kak Dina nih. Oke, nah tadi kita udah paham gimana caranya untuk menjaga kondisi dirinya kita, menjaga energinya kita, dan kalau bisa sih jadiin positif ya gitu. Tapi kalau misalnya masih belum, ya udah paling nggak netral dulu deh, tenang dulu gitu. Nah nanti untuk mempositifkan diri sendiri caranya gimana? Pakai butterfly hug tadi, karena bakal bikin kita jadi tadi ya ngomong sama diri sendiri dan akhirnya yakin sama kemampuan diri sendirinya. Tapi itu pelan-pelan teman-teman. Berapa lama bisa jadi positif gitu ya? Biasanya sih setelah udah dipraktekin seminggu juga udah mulai berasa, tapi baru berasa full positif ketika sebulan rutin udah dilakuin tadi si butterfly hug-nya itu gitu. Nanti ketika udah positif, inget anak sendiri kan tadi kayak sponge itu ya gitu. Jadi dia akan menyerap energi positifnya teman-teman juga gitu. Oke, karena ketika kita positif juga jadi nyaman si anaknya ini gitu. Tapi kalau misalnya belum sepositif itu, paling nggak netral dulu aja deh supaya juga interaksinya dengan anak netral, nggak yang marah terus-terusan gitu. Nah, terus kita lanjut ke materi berikutnya, boleh di next, tentang gimana caranya bersahabat dengan anak-anaknya kita. Nah, ini berlaku untuk di segala usia lah ya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu karakter si anak ini nih. Nah, cara untuk tahu karakternya tuh kayak gimana? Observasi anak itu tuh senengnya berinteraksinya kayak gimana, ngobrolnya, cara ngomongnya tuh kayak gimana. Nah, sebisa mungkin kita gunakan bahasa dan cara komunikasi yang sama kayak anak gitu. Jadi kita melibatkan dirinya kita juga ke kehidupan si anak ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena dengan gitu anak juga jadi berasa, oh, orang tua mau tahu ya tentang dirinya aku gitu. Orang tua tertarik ya dengan dunianya aku gitu loh. Nah, ini masuk yang kedua, itu tunjukkan ketertarikan gitu. Karena dengan menunjukkan ketertarikan, anak jadi berasa nyaman. Kenapa? Orang tua berarti menganggap aku ada. Orang tua sayang sama aku. Nah, itu caranya. Ketertarikan itu seperti kayak kita ngajak main atau ngobrol atau gimana? Ngajakin main, lihat dulu. Tapi anak ternyata lebih senang. Buat anak cewek mungkin kan senang main boneka-bonekaan gitu misalnya. Buat anak cowok mungkin main mobil-mobilan, terus dia bikin kayak kota gitu, mobilnya kubus-kubus gitu kan. Terus biasanya sih kalau udah usia yang sekolah TK atau nggak masih preschool tuh udah mainannya tuh diituin kayak ngobrol kayak gitu nih, mobilnya gitu. Nah, itu bisa jadi main pretending play kayak gitu. Si ibu atau si ayahnya ambil
mobil yang satu, ya udah interaksi bareng tuh, main gitu ya, bareng gitu. Jadi mengelilingi si kota hayalannya itu barengan gitu. Mengikuti imajinasi anaknya lah gitu ya. Dimulai dari situ gitu. Jadi ayah dan anak atau nggak ibu dan anak punya aktivitas bersama yang menyenangkan, dan itu pasti akan dibawa sama si anak gitu. Kenapa? Oh, enak ya ngobrol sama orang tuaku gitu. Orang tua bisa mengerti apa yang aku pikirkan, mau mengikuti cara berpikir dan gayaku untuk berkomunikasi gitu. Nah, akhirnya lambat laun, apalagi kalau udah rutin dilakukan, udah deh jadi nyaman dan akhirnya mau lebih terbuka gitu. Nah, mulai dari banyak bermain dulu memang, menyediakan waktu untuk main bersama anak gitu ya. Nah, dan terlibat dalam kesehariannya juga gitu. Terlibat dalam artian itu kayak gimana. Nah, seringkali nih kalau misalnya udah mulai yang sekolah kali ya, yang TK tuh pakai baju nanti dimarahin, atau nggak pakai sepatunya salah dimarahin gitu. Nggak apa-apa untuk salah dulu. Kenapa? Lagi belajar Bapak Ibu gitu. Jadi it's okay untuk melakukan kesalahan dulu. Nanti ketika memang ya mungkin ngikat sepatunya masih salah lah ya, takutnya nanti jatuh gitu. Nah, dibenerin, diajarin lagi cara yang benernya kayak gimana. Terus ditanya sulitnya tuh kayak gimana, kenapa nih nggak bisa tadi ngikatnya kayak gini gitu. Ditanyanya baik-baik, bukan dimarahin gitu. Karena dimarahin langsung jadi blocking, anak langsung jadi takut dan akhirnya nggak mau cerita nanti takutnya gitu loh. Jadi intinya kita tuh orang tua jangan lelah ya untuk ngajarin anak tuh, ini yang benar begini ya nak, yang benar begini nak, besok dibuat lagi salah begini nak, begitu ya. Beneran ditanya, sulitnya kenapa? Oh, ternyata mungkin belum bisa ngikatnya kayak bapak ibu yang udah rapi. Ya iya, dia baru belajar, umurnya baru berapa gitu. Jadi pelan-pelan diajarinnya. Ya itu sekaligus melatih motorik halusnya si anak tuh untuk bisa ngikat tali sepatu gitu. Mungkin nggak cuma tali sepatu, yang lain-lainnya keseharian yang mungkin udah mulai diajarin ke si anak ini gitu ya, supaya dia bisa melakukan urusan rumah gitu kali ya, mulai pelan-pelan diajak taruh piring ke wastafel kayak gitu misalnya, atau bersihin apa mainannya gitu misalnya. Mainannya sendiri setelah main gitu ya. Iya gitu, coba untuk terlibat, diliatin, dan terus habis itu diapresiasi. Makasih ya, kamu udah bisa nyusun mainannya kamu sendiri. Lain kali kayak gitu lagi, mama seneng deh, bangga deh ngeliat kamu udah bisa ngurusin mainannya sendiri, kamu udah bertanggung jawab nih sama mainannya kamu. Nah, anak akan seneng. Kenapa? Satu, diperhatiin, dua, dipuji gitu ya, dan akhirnya berasa oke, orang tuaku nyaman nih, nggak terus-terusan marah. Kayak gitu. Tapi ini ada satu yang pengen banget ini Kak, Uci tanya sama Kakak ini ya. Apa tuh? Kan Uci pernah dengar nih kalau kita tuh sering membandingkan anak kita dengan anak orang lain, itu sebenarnya tidak baik gitu ya kan. So, misalnya anak Uci tuh tidak seputih anak pada umumnya gitu kan. Kenapa dia, kok kamu hitam banget sih, nggak kayak si ini, itu sebenarnya nggak bagus ya Kak ya, untuk perilakuannya itu bagus atau tidak sih sebenarnya? Kalau menurutku pribadi nggak. Iya, nggak baik ya. Kenapa? Tiap orang beda-beda, nggak bisa mau dibandingin kayak gimana pun gitu. Karena kalau kebiasaan membandingkan terus-terusan, akhirnya kan anak punya mindset atau cara berpikir, aku nggak cukup, gitu. Aku nggak good enough nih buat orang tuanya aku gitu. Nanti tumbuh besar dia akan latihan untuk terus-terusan membandingkan dirinya sama teman-temannya. Akhirnya ngerasa kurang, terus-terusan jadi anak nggak percaya diri ya. Kita ya yang sudah dewasa ya tidak suka ya dibandingin, apalagi yang masih kecil seperti mereka ya kan. Jadi daripada dibanding-bandingin, mending apresiasi apa yang udah dia bisa dan kasih tahu bangga karena udah bisa ngelakuin itu. Nah, gitu caranya. Oke, boleh. Ya, oke, boleh di next lagi, masih ada cara berikutnya. Nah, berikutnya tadi sediakan waktu untuk bersama anak gitu ya. Kalau bisa main bareng bagus, kalau misalnya memang ya waktunya tipis-tipis pas malam doang karena sibuk kerja, it's okay juga, nggak apa-apa teman-teman. Datang ke kamarnya, dielus-elus kepalanya, kepala si anak gitu, ajak ngobrol gitu. Meskipun anak mungkin udah setengah tersadar gitu, tapi kan elusan tadi itu kepalanya dipegang gitu ya, pasti berasa kok kasih sayangnya. Jadi nggak perlu ngerasa bersalah sampai sebegitunya. Dan kalaupun misalnya tadi sibuk banget pas weekdays, inget ada weekend nih, bisa tuh dipakai waktu weekendnya untuk main bareng sama anak. Nah, mungkin capek, ribet, aduh main apa? Cara yang paling sederhana, ambil kertas, ambil krayon atau nggak spidol, duduk bareng, nah sama-sama barengan menggambar. Ayah ibu menggambarkan seminggu ini rasanya apa, dan minta anak untuk sama ngegambarin seminggu itu dia rasanya apa. Nah, abis itu latihan deh, ajak anak untuk komunikasi.
Nah, dimulai dari ayah ibunya dulu, mungkin ceritain seminggu ini rasanya kayak gini nih. Mungkin kayak roller coaster lah, itu tadi gambarnya gambar roller coaster kayak gitu. Kenapa rasanya? Iya, kemarin hari Senin ayah marah-marah mungkin, tapi terus sudah agak enakan. Nah gitu. Jadi anak akan belajar untuk oh kayak gini nggak apa-apa yang ekspresiin dirinya sendiri gitu kan. Nah nanti ketika giliran ayah ibunya udah selesai, baru minta anak untuk menceritakan harinya dia kayak gimana. Nah ini akan enak, kenapa? Karena jadi saling sharing dan punya waktu kebersamaan tadi tuh. Nggak mesti ribet, pakai kertas, ya udah digambar, nanti saling bercerita gantian. Itu kalau anaknya udah bisa diajakin ngomong, anak yang usianya udah sekolah lah ya, SD ke atas. Nggak, TK juga udah bisa sih sebetulnya gitu. Nah kalau yang masih baby, masih kecil, nah caranya gimana? Ya udah dipeluk aja, meskipun mungkin belum bisa ngomong gitu ya, kayak anaknya Uci mungkin dielus-elus, ajakin ngomong aja gitu. Mama sayang sama kamu hari ini cantik banget gitu misalnya, atau ganteng banget tuh anaknya cowok gitu kan. Terus ya udah dengan menunjukkan kasih sayang, sentuhan fisik itu berasa banget loh buat anak-anaknya kita gitu. Jadi dia pasti ngerti juga loh. Iya, pasti ngerti gitu. Nah, jadi silakan tuh bisa punya quality time bareng sama anaknya. Ya, sebisa mungkin. Oke, terus berikutnya jadi pendengar yang baik. Tadi ya aktivitasnya bisa saling dua arah tuh, komunikasinya pakai menggambar tadi akan lebih enak banget. Terus kasih anak dukungan. Dukungan itu contohnya apa? Yang tadi diapresiasi. Jadi kayak contoh tadi udah gambar bareng gitu, terus apresiasi karena oke, makasih udah mau terbuka untuk menceritakan seminggu ini ada apa aja. Mama seneng kamu mau nyeritain macem-macem. Maaf ya, mungkin karena seringkali seminggu tadi tuh ya kamu sibuk mungkin sama teman-teman, mama nggak ada di situ kayak gitu. Tapi makasih udah terus cerita. Akhirnya jadi kita bisa connect nih, sama-sama saling tahu ada apa aja gitu. Nah ini tetap mendukung anak meskipun nggak begitu hadir dalam kesehariannya seminggu tadi. Nah, gitu cara mungkin membantu teman-teman bisa membangun si itunya komunikasi dengan lebih baik bareng sama anak. Nah, seperti kayak usia yang kayak ibu-ibu pekerja ini yang nggak setiap hari bisa selalu ada gitu lah ya. Siap-siap. Nah, terus kan ini tips-tips yang dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau share dari pengalamannya sendiri kayak gimana? Mungkin dari yang pernah berhasil dulu ya. Yang berhasil tuh cara membangun komunikasi dan mendekati anak itu kayak gimana? Boleh di-share dulu. Ada dong mungkin yang mau raise hand. Teman-teman yang pengen sharing-sharing sama Kak Dina nih, cara membangun komunikasi bersama anaknya. Mungkin kan di setiap keluarga berbeda-beda ya kali ya, kayak cara membangun komunikasi, karena setiap anak pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi ada yang pengen sharing-sharing sama Kak Dina, bisa langsung resen aja. Oke, dengan sharing jadi teman-teman yang lain juga tahu, oh ada cara kayak gini ya, gitu kan. Jadi secara nggak langsung berasa punya support system yang nambah nih, karena dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain. Nah, silakan. Oke, seperti udah ada nih Kak yang pengen sharing itu, ada Kak Nur Hasana. Halo Kak Nur Hasana. Halo Kak Nur Hasana. Halo. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Atau ganti yang lain. Halo, atau ada yang lain yang pengen? Ada yang resen. Udah? Halo? Ya, halo Kak Uci. Halo Kak Nur Hasana. Ya maaf ya Kak. Gak kedengaran ya. Oke, baik Kak. Oh ya, kalau boleh tahu nih Kak Nur Hasana dari apa kesempatan dia dengan orang yang tadi? Sama dengan orang yang tadi dari sama Medan ya? Oh, Kak. sama sepertinya ya. Oke Kak Nur Hasana, boleh? Ya, aku ingin sedikit sharing. Aku punya anak umur 4 tahun dan 2 tahun nih Kak. Jadi yang satu itu si kakak sangat aktif bijak dalam bicara, sedangkan adiknya itu yang
kebetulan dapat gen yang pendiam gitu. Jadi sulit memang sebenarnya, kan dua-dua ini saya yang jaga dalam satu harian nih. Jadi kalau berhasilnya gini, ketika kakaknya diajak ngomong positif, dia alhamdulillah dia menerima dengan positif. Kalau diberikan apresiasi, terpuji, alhamdulillah dia mengerti gitu. Karena umurnya juga sudah menginjak mau 4 tahun. Jadi ketika kita ngobrol dia juga dengan kebaikan, dia meminta maaf, dia ikut juga meminta maaf kalau dia ada salah, kalau dia suka marah-marah, dia bentak, dia juga minta maaf. Kalau dia melakukan misalnya sholat dia berhasil sampai akhir, dia minta dipeluk kayak, ye, Ais bisa sholat gitu. Jadi lebih ke terus adiknya, kalau untuk ngadepin adiknya kebetulan nih pendiam dan tantrum Kak Arun gitu, jadi seringnya nangis, sering dua ini sering nggak ketemu gitu. Itu aja sih yang bikin bad mood tiap hari itu gitu. Makasih banyak sharingnya Kak Nur Hasana. Nah, anak yang pertama udah berhasil karena memang terbuka gitu ya, anaknya komunikasinya juga enak gitu, tinggal diterusin. Nah, kalau buat anak pertama ketika memang masih ada hal-hal yang masih kurang gitu, ayo latihan ngasih feedback atau ngasih umpan baliknya dengan cara kayak gini ngomongnya. Ih, mama seneng deh, kamu tuh pas dulu pernah ngelakuin ini dan bisa. Ayo dong kayak gitu lagi. Nah, kayak gitu. Jadi bukan langsung menegur dia salah, nggak kayak gitu gitu. Tapi ingetin dia pernah ngelakuin perilaku yang benar baik dan gitu. ayo dong kayak gitu lagi. Mama seneng kalau kamu kayak gitu. Nah, jadi di situ anak akan berpikir, oh ini berarti benar gitu kan. Dan mama aku seneng, aku akan ngelakuin lagi. Nah, itu cara ngasih tadi umpan balik atau menegur anak dengan cara yang lebih positif lah ya, daripada disalah-salahin, karena akhirnya kalau disalah-salahin jadi kesel sendiri, malah jadi makin bandel takutnya gitu. Nah, itu buat anak yang pertama tambahannya. Untuk anak yang kedua, karena memang masih 2 tahun, masih tantrum, itu masih wajar di umur 2 tahun itu tantrum, memang biasanya seperti itu. Nah, tapi tadi tuh ketika lagi tantrum, biasa kan karena dia lagi ada maunya apa. Nah, untuk mengatasi anak yang tantrum, didiemin dulu, biarin aja dulu, nggak usah terlalu diperhatiin, yang penting kita ngawasin dari jauh, gitu. Supaya dia tahu upayanya dengan tantrum, dengan marah-marah, sebenarnya nggak akan dapet apa yang dia mau, kayak gitu. Nah, nanti pas sudah tenang, baru diajakin ngomong. Nah, kalaupun lagi tantrum, didiemin, bisa dikasih tahu juga, nanti tunggu tenang, baru kita ngomong. Kalau nggak, ya udah, diemin aja dulu di situ. Gitu loh. Nah, perlu dikasih konsekuensi kayak gini supaya anak bisa ngomong dengan lancar, nggak cuma dengan marah-marah kayak gitu. Nanti pas sudah tenang, duduk berdua, baru ditanya, tadi adek kenapa marah-marah kayak gitu? Kan udah bisa ngomong, coba ngomongnya pelan-pelan biar mama ngerti. Kalau marah-marah, mamanya juga kesel, kita akhirnya jadi berantem, jadi nggak nemu maunya apa. Gitu. Ayo latihan ngomong dengan jelas biar mama juga ngerti. Terus nanti kan ada juga jadi dapet gitu loh maunya apa gitu. Ya, coba latihannya dulu kayak gitu. Akan diajak berapa lama ngobrol gitu ya, kayak ya benar, diajak ngobrol karena biar bisa tadi latihan komunikasi. Masih 2 tahun memang masih wajar lah ya tantrum, tapi mulai kita latih supaya nggak terus-terusan pakai tantrumnya ini nih jadi senjata untuk dapetin apa yang dia mau. Nah, latihannya biasa sebulan, kalau udah dibiasain udah akan lebih menurun tuh tantrumnya. Ya, silakan dicoba, Kak. Oke, Kak Nur Hasana. Halo. Ya, oke. Kayaknya lanjut deh, ada lagi kayaknya. Kita buka kesempatan lagi nih bagi yang pengen sharing-sharing lagi nih. Bagaimana sih cara komunikasi antara ibu dan anak? Karena kan ya seperti yang Uci bilang tadi, setiap komunikasi sama anak tuh beda-beda. Kayak Uci sama anak Uci, mungkin ibu yang lain juga sama anaknya gimana. Ya sharing-sharing ya kayak tipsnya biar ternyata ini lebih efisien nih. Ternyata ya kan? Ini udah benar gitu. Yang ini masih perlu ditingkatin lagi, ada apa? Iya, benar. Kayak tadi kan contoh dari Kak Nur Hasana juga jadi tahu nih, oh cara ngasih feedback ke anak supaya nggak melakukan hal yang salah tuh kayak gini. Iya, benar. Gitu. Oke, boleh langsung resen aja nih yang pengen sharing-sharing. Yuk teman-teman.
Tadi kayaknya ada Moms beberapa and yang raise hand dads. nggak? Kayak banyak sih sebenarnya yang pengen sharing-sharing nih Kak. Mungkin boleh ceritain, tadi kan ada yang berhasil. Kalau yang Iya. nggak berhasil juga apa gitu, boleh Iya. diceritain aja juga. Nggak tahu nih Kak Dinanya bisa ngasih tips biar berhasil nih begini-begini loh guys. Iya, jadi bisa dipraktekin juga. Iya, oke. Sepertinya udah ada nih yang pengen sharing. Ada Kak Nurul Anissa. Halo Kak Nurul Anissa. Halo. 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 Oh, assalamualaikum Kak. Dari mana nih Kak? Dari Cirebon Kak, Jawa Barat. Ternyata. Oke, langsung aja Kak, boleh sharing-sharing sama Kak Dina, boleh berbagi tips atau boleh juga ngasih tahu nih komunikasi Kakak dengan anak Kak Nurul gimana nih di rumah gitu. Udah baik, ada bener atau ada yang belum bener, biar bisa dibantu sama Kak Dinanya. Oke, langsung aja Kak. Ya kalau anak saya kan umurnya 6 tahunan ya. Saya di rumah suka menerapkan tiga hal seperti contohnya terima kasih, maaf dan tolong. Jadi kalau misalnya anak habis main gitu, saya selalu menerapkan, nih tolong diberesin lagi. Gitu. Kalau misalnya anak sudah merapikannya, saya juga bilang terima kasih sudah merapikannya gitu. Terus kalau kadang anak saya suka kalau misalnya beda pendapat dia suka ngambek gitu ya. Nah saya juga iya betul Kak, kayak tadi anak dibiarin dulu di kamar, terus kan biasanya kalau dia ngambek itu di kamar. Nah setelah 10 menit 5 menit baru saya masuk, maaf ya tadi gini gitu. Biasanya saya suka kayak gitu sih sama anak. Dan alhamdulillah anak juga kalau misalnya punya apa-apa juga dia suka minta tolong, apa sih, misal bukain ini, apa makanan snack gitu ya. Terus kalau apa-apa juga dia suka ngucapin terima kasih. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak Kak Nurul, bagus banget nih parentingnya, udah bisa bikin anak juga berperilaku lebih baik gitu tadi ya gitu. Karena terbiasa dari ibu untuk jadi role model juga, bilang maaf, tolong, terima kasih gitu. Itu bagus banget gitu. Dan ternyata memang bener ya, udah dipraktekin langsung ketika memang anak lagi emosinya nggak nyaman, nggak enak, biarin, kasih dia waktu dulu untuk menenangkan diri. Nah, baru nanti kita samperin ya. Kenapa? Karena kita kan juga kayak gitu. Kalau kita lagi nggak enak emosinya, ada orang malah makin kesel gitu kan. Jadi ayo kita tenangin diri dulu juga, sama kayak anak juga dikasih waktu dulu untuk tenangin diri. 5-10 menit biasa udah cukup, baru kita samperin, ajakin ngobrol. Tadi kita beda pendapatnya di mana gitu kan. Kenapa ngerasain ini itu. Nah, diajakin ngobrol ini tadi teman-teman yang memang jadi memvalidasi si emosinya si anak itu gitu ya. Kayak contoh misalnya tadi dia ngambek. Setelah dia cerita kan kita jadi tahu kenapa dia ngambek ya. Oh, mama jadi ngerti nih, kamu nggak nyaman ya kalau mama kayak gitu. Nah, ini latihan memvalidasi emosi, terus akhirnya anak juga jadi mau lebih terbuka dan enak ngobrolnya sama kita. Jadi anaknya juga nggak perlu ke psikolog kayak klien-klien aku yang lain gitu kan. Karena memang urusan memvalidasi emosi ini nih, wah, aduh itu banyak banget nih orang tua tuh juga bingung. Tapi ternyata caranya tinggal ajakin anak ngobrol, duduk bareng, komunikasiin apa yang mereka rasakan. Dan gak apa-apa ngerasain itu, wajar ngerasain itu. Mama pun kalau jadi kamu juga pasti akan ngambek kali ya kalau ada orang yang kayak gitu. Nah, gitu caranya ya. Sepertinya parenting dari Kak Nurul tadi udah oke banget Oke kayaknya banget, ya. benar. Oke, makasih Kak Nurul. Boleh kita lanjut ke materi selanjutnya, Kak Dina silakan. Sip. Nah, berikutnya ini tuh ada aktivitas yang bisa ayah bunda lakukan sekalian di rumah gitu ya. Ayo kita mengapresiasi gitu ya si anak-anaknya kita jadi mau lebih terbuka kayak gitu dan jadi lebih enak nanti bisa latihan komunikasi juga. Jadi lebih deket bareng sama anaknya dan benar-benar bisa bersahabat gitu. Nah, caranya gimana? Ayo mungkin di rumah bisa kali ya punya toples atau enggak ada kantong lah ya, celengan juga boleh lah ya, tapi bisa dibuka gitu. Nah, silakan ditulisin. Jadi kalau misalnya memang mau tiap anggota keluarga itu ada nih, satu punya ayah, ibu, kakak, adik, punya siapa lagi lah, mungkin ada 5 atau 4 gitu.
Nah, tiap kali ada melakukan suatu hal kebaikan kayak gitu misalnya, nah dan kita seneng, kayak contoh misalnya ibu seneng sama anak A gitu, anak pertama karena udah bisa sholat tepat waktu gitu misalnya. Nah, tulis di kertas, masukin di toplesnya gitu. Ini sama, ibu ke suami juga bisa kayak gitu gitu. Pasangan juga bisa ya? Iya, kayak? bisa gitu kan. Nah, terus masukin seneng sama suami hari ini karena apa gitu. Ya masukin gitu. Jadi setiap hari diisi celengannya. Nah, nanti boleh tiap akhir minggu pas weekend, seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, senyamannya bikin waktu untuk ayo kita duduk bareng, kita buka nih celengannya masing-masing. Obrolin deh itu, ada apa aja yang udah bikin seneng. Nah, ini akan masukin energi positif ke dirinya kita, teman-teman. Ya, dapat dari pasangan, dapat dari anak, kita juga bisa nge-share apa yang kita rasakan ke suami dan ke anak-anak gitu misalnya. Nah, dan terus mungkin masih ada juga hal-hal negatif yang masih ngeganggu, yang ngeganjel, nggak enak gitu. Nah, itu bisa dikasih taunya lagi. Tuh kan, kayak contoh nih mungkin ke suami nih ya, karena biasa pasangan juga berantemnya kayak gitu. Tuh kan ternyata ayah bisa loh seminggu ini udah 3 kali ngelakuin ini, dan ternyata bisa, ayo dong kayak gitu lagi. Jadi kita nggak berantem terus-terusan gitu misalnya. Nah, sama ke anak juga kayak gitu. Oh, ternyata kamu bisa nih seminggu ini beresin mainan adalah 2 kali. Ternyata memang bisa. Kemarin nggak bisanya gara-gara apa. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi mengapresiasi, dapat ada di celengannya itu tadi, dan juga bisa ngasih feedback yang misalnya memang masih perlu ditingkatin gitu. Cobain ya, karena ini memang salah satu bentuk terapinya juga nih buat keluarga. Oke, ayah ibu nih boleh coba nih ya cara dari Kak Dina ini membuat celengan. Tiap hari diisi itu ya, kayak apa kesenangan hari ini, senang kenapa nih, ditulis, dimasukin. Jadi pas kita baca juga kan, oh ternyata aku juga bisa ya seperti ini ya gitu. Jadi membuat semangat juga sih untuk di diri kita ya. Oke Kak. Oke, nah slide berikutnya, celengan tadi tuh yang paling sederhana, tapi kalau misalnya mau nulis surat juga boleh. Jadi kayak nulis surat cinta kayak gitu loh, surat ke pasangan, ke pasangan boleh, ke anak boleh gitu ya. Nah, surat ini jadi bahkan lebih powerful sih daripada si tadi celengan itu. Kayak gitu, menyampaikan ini ya pesannya kayak gitu, sayangnya hati lah ya. Iya bener, unek-uneknya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau surat mungkin rada ribet, nggak mesti sebulan sekali, pas lagi anaknya aja gitu. Tapi nanti diselipin, mungkin ya udah dibaca sendiri gitu. Silakan, itu akan cukup membantu juga supaya jadi kita bisa connect gitu ya, menjalin keterikatan lagi sama pasangan, sama anak, dan yang jelas keluarganya jadi lebih kuat gitu loh. Kenapa? Karena ternyata masih sama-sama sayang, ya iyalah gitu ya, dan terus juga bisa ngebangun komunikasi dengan lebih enak gitu. Jadi surat biasanya akan jadi pengantar di awal untuk nanti lanjut komunikasi berikutnya, sama kayak si celengan itu tadi. Sebenarnya caranya sederhana ya kayak, tapi sebenarnya impactnya besar buat keluarga ya. Oh benar, silakan dilakukan. Ayo ibu-ibu semua, silakan dibuat karena Uci bakalan buat abis ini. Iya, terus cobain. Biasa udah berasa sih 2 minggu aja nanti diobrolin sama pasangan dengan sama anak gitu ya. Kalau Uci kan mungkin sama pasangan lah ya, anak masih kecil soalnya. Udah habis itu daripada kita harus diem ya, memendam. Sebenarnya nggak enak ya kan, jadi rasanya kesel sendiri, malah nggak baik nih ya kan untuk diri kita ya kan. Jadi lebih bagus ya seperti itu, kita buat surat. Dan ini pengennya seperti ini, kan lebih baik seperti ini gitu kan. Boleh. Oke ibu-ibu, boleh dicoba nih nanti ya. Oke, mungkin mau ada yang share lagi atau gimana? Oke, lanjut aja. Nah, ya udah kalau gitu berikutnya. Nah, ini tuh tips buat teman-teman. Yang jelas tadi ya, kita perlu untuk ngurusin diri kita sendiri dulu. Itu diri kita nomor 1 gitu. Karena meskipun udah punya anak, kita punya peran macam-macam, tapi kita juga perlu tahu kita ngurusin dirinya kita juga. Karena kalau enggak, ya udah tadi capek. Energi kita kan datangnya dari diri kita sendiri. Kalau nggak kita urusin dirinya kita, gimana bisa ngelakuin yang lain? Jadi ayo bikin hal yang baik-baik dulu buat diri sendiri. Minimal pakai butterfly hug tadi tiap malam, itu akan bantu banget beneran. Dan terus juga kasih waktu untuk istirahat. Minimal sama butterfly hug tadi juga, 5-10 menit aja sebelum tidur. Jadi nggak usah ribet. Terus apresiasi apa yang udah dilakukan setiap harinya. Nah, ya udah intinya sih yang memang powerful banget buat diri kita ngelakuin butterfly hug itu.
cobain dulu buat teman-teman. Mungkin awalnya masih ngerasa awkward, Iya, aneh, karena belum pernah nggak itu. pernah. Tapi pasti mikirnya ngapain ya begini ya, apa ya Ngapain efeknya kayak gitu gini, ya apa gini-gini. efeknya? Tapi lama-lama kok setiap hari mungkin bakalan berasa kali ya Iya, kayak. akan berasa. Di awal-awal mungkin ngomong sama diri sendiri masih susah, nggak usah dipaksa, Iya, karena kalau dipaksa malah makin stres akhirnya. Paling nggak teman-teman udah tepuk-tepuk diri sendiri, atau tepuk-tepuk gini pun aneh, elus-elus aja kepala sendiri. Nggak apa-apa, yang penting kita sayang dulu sama dirinya kita. Termasuk self love lah ini ya kan. Iya, benar, self love. Tapi nanti ketika memang udah elus-elus kepala udah agak lebih enak, ayo dong naik level, peluk diri sendiri. Iya. Nah, udah agak lebih enak gitu. Oh, ayo naik level lagi, ngobrol sama diri sendiri. Udah lebih enak, apresiasi diri sendirinya. Nah, jadi pelan-pelan gitu, nggak apa-apa, bisa ya. Oke. Nah, terakhir kayaknya slide-nya ada quotes ya. Ini tuh penutup ya. Kalau dari slide-nya sih udah habis, nanti kita boleh lanjut sharing lagi aja. Nah, ingat teman-teman, dibandingin semua orang di luar sana, memang sosok ibu atau enggak ayah, pokoknya keluarga itu ya, orang tua, ini tuh memang jadi support system utama kita gitu ya. Nggak cuma anak, kita pun dengan orang tua kita sendiri juga kan support system utama itu orang tua gitu. Apalagi ketika memang orang tuanya bisa berfungsi secara optimal jadi orang tua yang nyaman. Nah, mungkin kalau kita sendiri punya orang tua yang bikin kita nggak nyaman, Iya, ya udah kita stop di situ gini ya, lingkaran setannya. Jadi kita ayo latihan untuk jadi orang tua yang nyaman buat anak-anaknya kita gitu. Karena mau kayak gimana pun, dipeluk sama orang tua, diajak ngobrol sama orang tua, divalidasi emosinya sama orang tua, itu akan jauh lebih enak daripada kita cerita sama orang lain, teman-teman atau enggak siapapun deh gitu ya. Jadi ayo kita jadi orang tua yang bisa ngerangkul anak-anaknya, bikin anak-anaknya juga jadi ngerasa nyaman gitu. Ya. Oke, tidak tadi ya. Jadi intinya ini sebenarnya kayak Uci ini yang bakal Uci contoh nih ya, yang bakal Uci langsung terapin nih ya, kayak Uci harus mencintai diri Uci dulu nih, ya kan? Terus memberikan contoh yang baik ke anak. Jadi karena anak tuh bakal nyontoh Uci nih ya kan. Kalau Ucinya marah-marah, menyampaikan apapun marah-marah, mungkin nantinya kelak anak Uci mungkin seperti itu. Ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia bakal seperti itu begitu ya. Oke Kak Dina, thank you nih. Ini kita udah di akhir slide ya. Nah, ini kita akan buka kesempatan lagi nih Kak untuk yang pengen sharing-sharing lagi nih ke Kak Ya, Dina. boleh, silakan. Mungkin Boleh, ada yang silakan mau raise share. hand untuk ayah, bunda, teman-teman yang sudah join. Mungkin ada yang mau cerita pengalamannya jadi Iya, benar. temen si anaknya tuh kayak gimana, berhasilnya gimana, nggak berhasilnya gimana, silakan banget, nggak apa-apa. Jadi kita belajar satu sama lain. Sepertinya udah ada yang ingin sharing. Ada Kak Baik Chandra. Halo Kak Baik Chandra. Baik Chandra. Assalamualaikum. Halo. Halo. Suaranya. Halo. Halo. Halo Bunda. Bunda. Ya, halo. Halo Mbak. Dari mana nih? Halo Bunda. Dari NTB. Ke timur lagi sana. Hari nih kita nih webinar kita nih seluruh Indonesia bener nih Kak Dina. Oke, langsung aja nih Kak, kita persilakan untuk sharing-sharing ke Kak Dinanya. Ya, kalau pengalaman saya, ini saya baru punya anak satu, umurnya itu baru 2 tahun 7 bulan, jadi belum 3 tahun. Ya, masa-masanya itu salah sedikit memukul. Tapi kalau dari caranya ketika misalkan dia nangis mau ini itu, kemudian kalau misalkan dia ketika nangis itu mau marah-marah gitu, pukul-pukul, cubit-cubit, saya biasanya ajak main aja sih. Maksudnya, ketika dia cubit gitu, ya saya balik ajak main aja gitu. Nanti ujung-ujungnya dia ketawa sendiri gitu, sudah nggak marah lagi. Itu kalau dari saya. Nah, gimana sih pendapat Mbak Nina gitu kalau dengan cara saya ini gitu ya, apakah itu salah gitu? Karena memang salah saya sendiri juga sih, kadang kan kita nggak bisa sabar gitu. Jadi pas dia pernah kelewatan ini Mbak, dia pernah gunting uang gitu, nah terus sampai saya pukul karena uangnya banyak yang digunting gitu loh Mbak, sampai berkeping-keping. Ya, jadinya pernah saya marahi, saya pukul. Nah pas ketika dia marah dia juga kayak gitu jadinya. Jadi ya kadang serba salah sih. Gitu aja. Sekian, terima kasih.
Kasih Kak Baik Chandra, boleh langsung ditanggapin Kak Dina, sepertinya seru nih untuk kita tanggapin ya, menarik. Dan dari sini emang kelihatan ya parenting itu learning by doing, trial error banget kayak gitu ya. Ini benar nggak, ini salah nggak? Nah belajarnya kan dari pengalaman gitu ya. Memang nggak ada sekolah jadi orang tua sih ya teman-teman. Nah cara yang dilakukan itu nggak apa-apa. Sementara waktu dilakukan nggak apa-apa, karena akan bikin anak paling nggak tenang dulu nih, nggak marah, nggak tantrum lagi, dan terus pada akhirnya ya udah dia bisa enak lagi deh diajakin ngobrol gitu. Nah tapi nggak boleh terus-terusan kita ajak main aja tapi nggak kita bahas si emosinya gitu. Kenapa? Karena nanti jadi kebiasaan buat dia untuk ngebiarin aja tuh si emosi negatifnya gitu. Ini nanti mulai kelihatan biasanya udah di usia remaja, jadi kebiasaan untuk mengabaikan emosi-emosi negatif gitu, karena selama ini selalu didistraksinya lewat main. Nah terus gimana nih caranya gitu? Tadi udah baik gitu, nggak apa-apa sekali-sekali dilakukan kayak gitu, tapi pas anaknya udah tenang, udah selesai main, baru ditanya, tadi kenapa sih marahnya sampai kayak gitu? Nah kayak gitu misalnya. Nah terus emang marah yang kayak gitu boleh nggak sih? Nah tanya aja biar anak juga ya, meskipun masih 2 tahun gitu kan, tapi kalau komunikasinya udah lancar, dia akan ngasih tahu, oh ternyata salah ya, nggak boleh kayak gitu ya mama gitu. Ya udah. Nah nanti kasih tahu ketika dia udah melakukan perilaku yang benar. Nah yang benar tuh kayak gini, kalau marah ya udah nggak apa-apa, tapi jangan ngerusak barang kayak gitu misalnya, jangan ngegunting-gunting uang gitu. Kenapa? Nanti kalau uangnya digunting kita nggak bisa beli susu buat kamu gitu misalnya. Jadi kasih tahu dia untuk pelan-pelan juga dapat informasi, ini barang berharga, ini boleh, ini benar, ini salah gitu. Nggak apa-apa meskipun 2 tahun masih udah lebih bisa lah ya diajakin komunikasi, dan dari sekarang jadi dia dapat informasi banyak juga dari si ibunya gitu. Dan ini jadi melatih untuk nggak terus-terusan mengabaikan emosi tapi diajak ngobrol gitu. Karena gini, kalau emosi terus-terusan kita abaikan dan terus juga nggak pernah dibahas si emosinya, tumbuh besar jadi orang yang nanti emosinya jadi kurang stabil gitu, dan jadi kebingungan sama emosi sendiri. Takutnya kan jadi kayak gitu. Nah penting untuk diajakin ngobrol supaya kita nggak terus-terusan kebawa emosi dan akhirnya bisa pakai logika untuk bisa memahami emosinya kita sendiri. Karena ini berlaku buat orang dewasa juga ya teman-teman. Karena ketika level emosinya lagi intens gitu kan, kita pasti nggak akan bisa berpikir jernih gitu. Sama anak kecil juga kayak gitu. Itu makanya penting untuk tenangin dulu, baru nanti dibahas. Dengan ngebahas kita jadi tahu reaksi emosinya kita itu benar atau salah. Nah, bareng sama anak berarti diajak komunikasi. Kalau sama diri sendiri biasa akan lebih enak, kita udah buang sampah emosinya kita dulu, udah ngomel-ngomel mungkin kalau kesel gitu, habis itu udah lega, duduk aja dulu, terus mikir deh, bener nggak ya tadi marahnya itu kayak gitu, jangan-jangan berlebihan gitu. Kalau misalnya salah, mungkin marahnya tadi ngemarahin anak gitu, oh salah nih, nggak boleh kayak gitu, berarti aku harus minta maaf ke anakku. Nah itu kan bisa kepikiran gitu kalau kitanya udah tenang. Nah intinya ketika kita lagi emosinya kita ini menguasai dirinya kita, jadinya kita nggak bisa berpikir jernih. Anak juga kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ditenangin dulu dengan main, tapi habis itu perlu dibahas emosinya supaya nggak kayak gitu lagi. Nah, gitu sih. Ya, sama sebenarnya anak tuh sama ya seperti kita ya, juga memiliki emosi, di mana kita juga ya pandai-pandai kita ya kayak menggunakan bahasa, menegur dia dengan cara yang baik, benar ya. Ya kalau bisa jangan sampai menggunakan kata kasar atau memakai fisik, karena takutnya itu malah membuat karakternya jadi nggak baik gitu ya kan Kak ya. Oke, pertanyaan yang baik tadi dari Kak Baik Chandra. Oke, makasih Kak Baik Chandra sudah sharing-sharing. Ini Ci kasih kesempatan lagi nih Kak untuk sharing-sharing ke Kak Dina. Mudah-mudahan Kak Dina belum bosen nih ya, karena sepertinya banyak banget nih yang antusias tentang parenting ini ya. Boleh di resen aja yang pengen sharing. Oke, sepertinya udah ada yang pengen sharing ya. Itu ada Kak Arjuna Sirait. Halo Kak. Halo Kak Arjuna. Halo Kak. Selamat sore. Halo. Iya. Ya, ayah atau selamat sore. halo Kak Arjuna. Halo, saya Arjuna dari Jakarta.
Terus pertanyaan saya buat Kak Dina, sebenarnya gini, pada dasarnya semua orang tua itu mau memperlakukan yang terbaik buat anaknya. Artinya ya pasti yang terbaik buat anaknya. Tapi kita sebagai orang tua bingung nih koridornya sebatas apa, barriernya sebatas apa supaya pada akhirnya tidak tercermin sebagai kita memanjakan anak tersebut. Karena kita nggak tahu nih perlakuan yang baik buat anak ternyata pada udah besarnya nanti itu jadi manja kesannya gitu loh. Jadi gimana tuh menyikapinya? Karena kan dari bahasan tadi kita harus bersahabat juga dengan anak kita. Cuma apakah penting juga dilakukan ada batasan antara anak dan orang tua walaupun memiliki hubungan yang baik dan dekat gitu. Terima kasih Kak. Si Kardina menarik banget pertanyaannya beneran. Oke. Nah, meskipun kita bersahabat bareng sama si anak, tapi penting buat kita juga mendidik si anak ini nih. Nah, cara ngedidiknya gimana? Pakai sistem reward punishment, teman-teman, gitu ya. Punishment ini bukan berarti harus dipukul gitu ya ketika ngelakuin salah. Enggak. Ya, dicontohin dulu gini. Untuk reward tadi, misalnya si anak memang mau sesuatu, minta dia untuk berupaya dulu. Nanti baru dikasih apa yang dia mau gitu. Dengan kayak gini, ini ngelatih anak untuk punya daya juang gitu ya. Kayak contoh misalnya mau beli mainan gitu. Oke, sebelum kita beliin mainannya, kamu perlu makannya dulu tepat waktu gitu misalnya. Nanti ada checklistnya, mungkin kayak ada semacam bikin raport kayak gitu buat si anak gitu kan. Nah, terus nanti jadi bisa, oke, ini rapotnya udah terpenuhi, nilainya udah bagus, baru kita kasih kamu hadiah nih, beliin mainan gitu. Ini ngedidik dia untuk berjuang dulu dan dapat sesuatu. Jadi nggak ngemanjain gitu. Tetap dapat maunya apa, tapi dia juga belajar untuk oke, aku perlu berjuang gitu. Nah, jadi nggak ngemanjain toh. Nah, terus itu buat reward gitu ya. Buat punishment, nah ini yang dihukum nih ketika melakukan kesalahan. Punishment itu nggak mesti dipukul gitu. Kayak misalnya tadi lagi tantrum atau nggak lagi marah-marah, didiemin dulu aja, suruh dia duduk di sudut sana, dipakein timer. 10 menit duduk. Kamu liatin gitu, pelototin bahkan juga nggak apa-apa gitu, karena lagi dihukum. Itu udah cukup bikin anak juga, aduh takut kayak gitu ya. Nah, apalagi 10 menit lumayan lama, udah pasti gelisah gitu. Udah diliatin beneran 10 menit gitu, digalakin dulu nggak apa-apa. Gitu. Nanti kan 10 menit, kenapa 10 menit? 10 menit tadi udah tenang gitu kan. Udah tenang, mungkin anak nangis kejer awalnya gitu. Menyadari kesalahannya lah ya. Iya, menyadari kesalahannya. Terus habis itu udah agak lebih tenang karena 10 menit udah dikasih waktu gitu. Habis itu baru diajakin ngobrol. Kenapa tadi kayak gitu? Nah, enak nggak kalau didiemin aja kayak gitu, disuruh diem duduk aja kayak gitu, itu udah cukup loh jadi punishment gitu kan. Nah, baru ya udah, nanti lain kali kalau kayak gini lagi akan dilakukan hal yang sama gitu. Atau bahkan kalau mungkin udah keterlaluan banget, nah pasti kan manggilnya apa, kayak ayah kali ya, ayah mau ngehukum kamu itu kayak gimana biar kamu nggak kayak gitu lagi. Coba didiskusikan bentuk hukuman yang pas buat si anak kayak gimana. Jadi dia juga belajar untuk bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri gitu. Karena apa? Dia yang mutusin hukumannya itu tadi kan. Contoh, kalau aku nggak makan makanan yang sehat, mungkin makannya banyak makan snack gitu kan. Ya udah dikasih jatah seminggu boleh makan snack mungkin 2 kali gitu misalnya. Tapi kalau lebih dari itu, apa nih hukumannya? Gitu. Ya udah minggu depan makannya cuma bolehnya sekali, dari dia kayak gitu kan. Nah, ini dia akan belajar untuk menilai dirinya sendiri layak untuk dikasih hukuman dan akhirnya jadi lebih bertanggung jawab sama perilakunya gitu. Jadi memang ya tadi ya trial error, tapi nggak apa-apa, bisa kok dilakuin gitu. Tetap bersahabat bareng sama anak tapi juga ngedidik. Dan ngedidik dia dengan lebih dia memahami dirinya sendiri, dia tahu mana perilakunya yang benar, mana yang salah juga, dan tetap nggak ngemanjain sampai segitunya. Nah, semoga ngejawab. Lebih mengajari anak untuk bertanggung jawab kali ya, Kak? Iya, betul. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Dina nih, Kak Arjuna. Ini kita bakalan pilih satu orang untuk merangkum dari materi sesi kedua Kak Dina tadi. Mungkin ada yang udah mempersiapkan tadi nih, kayaknya pengen merangkum kayaknya. Ya. Boleh resen aja langsung ya teman-teman ya. Oke, sepertinya langsung udah ada nih Kak. Oke, silakan. Udah dipersiapkan. Sepertinya dia memang pendengar, didengarkan dari sesi pertama tadi ya. Oke, halo Kak Tracy. Halo Kak. Halo. Halo. Halo, dari mana nih Kak? Dari Bekasi Kak. Dari luar Sumatera ya? Sumatera memang ternyata.
Oke, boleh langsung aja Kak, dipersilakan apa yang sudah disimak tadi materinya oleh Kak Dina. Oke Kak, jadi kalau yang aku dapat dari materi Kak Dina tadi, jadi untuk jadi ibu itu yang berenergi positif akan membuat anak itu jadi ngerasa nyaman. Nah, gimana sih cara-cara kita buat bersahabat dengan anak? Pertama, kita harus ketahui ini dulu karakter dari anak kita. Lalu tunjukkan ketertarikan pada dia. Jadi anak tuh kayak menjadi merasa nyaman. Lalu kita juga harus terlibat dengan keseharian anak. Jika kayak anak melakukan kesalahan, misalnya dia belum bisa pakai baju sendiri atau kurang rapi atau nggak bisa ikat tali sepatu sendiri, itu kita bisa kasih tahu yang baik, yang benar tuh gimana dengan baik-baik. Terus habis itu sediakan waktu juga bersama anak. Lalu kita juga bisa jadi pendengar yang baik dan kita juga bisa memberi dukungan dengan anak. Nah, kalau misalnya anak lagi marah, terus kita juga lagi emosi, kita harus biarin anak dulu tenang, baru nanti kita bisa bicara baik-baik sama anak. Itu sih Kak yang tadi aku dapetin dari materinya Kak Dina. Makasih Kak. Oke, makasih Kak Tracy. Gimana Kak Dina? Apakah sudah lengkap? Ya, udah bagus banget. Oke, mantap sekali Kak Tracy. Banyak. Terima kasih Kak Tracy. Oke Kak, sebelum kita lanjut lagi nih Kak, kita mau break dulu nih sejenak. Tapi setelah break kita bakal bacain question box yang tadi pagi mungkin sudah dikirim oleh teman-teman yang join hari ini. Nanti akan kita bacain satu-satu. Oke? Oke. Halo, Pak Bambang. Iya, gedung kita yang 1000 lantai itu kan? Iya. Saya mau besok sudah harus dibangun gitu. Sesibuk apapun semua dibabat habis. Ini Sigit, si bisnismen paling. Ini ya kan Dok, Harus sawit lagi nih. Ya, halo. Ya, tuh sawitnya nih kalian Sigit lah. Kehidupannya, meeting, kantor, rumah, kafe, dan pindah kota sana sini. Jangan pohon cabai, pohon sawit. Sampai pada suatu hari, apa nih? Halo Pak. Sigit dipindahkan ke sebuah daerah pelosok. Loh, kok nggak sedih Git? Ngapain harus sedih? Dipindah kemanapun, pekerjaanku tetap aman dan lancar kok. Kok bisa? Semua mudah, semua lancar berkat paket IndiHome BYOD. Bring your own device. Aku pindah-pindah jadi lebih mudah dengan perangkat modem yang sudah jadi milik aku. Jadi kalau aku pindah kemanapun, modemnya bisa aku bawa kemanapun. Tanpa kewajiban berlangganan 12 bulan dan biaya hemat per bulannya sampai dengan 39%. Speed lebih kencang up to 50 Mbps, biaya mulai dari 200 ribuan dan garansi perangkat 1 tahun. Modem terkenal, semua mudah, semua bisa dengan IndiHome. Ya halo. Halo Mas Sigit. Iya. Kami dari Pinsol ini. Tagihan Bapak udah telah jatuh tempo nih. Bapak di rumah kan? Tadi baru acting loh depan kamera. Iya, pinjol. Ku bayar. Ini cerita tentang si Rahmat Surahmat alias Mama. Dari dulu sampai sekarang, hidupnya super hemat. Lumayan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ini biskuit 13.000, yang ini 15.000, tapi udah ada coklatnya. 13.000 aja deh, nggak apa-apa lah. Lumayan, hemat 2.000. Mat, mau kasih apa? Gak usah, aku mau bekal. Ibu kok dimatiin? Aku kan butuh internet. Hemat. Dasar tukang hemat. Lalu tiba-tiba, Mamat si super hemat menemukan IndiHome untuk mendukung hidupnya yang super hemat. Oh, udah siap? Udah. Wah. Nah, jadi Pak Mamat itu dapat diskon biaya pemasangan dari Rp500.000
menjadi Rp150.000. Kecepatan internet itu mencapai 30 Mbps. Dan biaya bulannya itu hanya Rp275.000. Hemat. Dan yang paling spesial nih, Apa tuh? jika terjadi gangguan, layanan kita itu 24 jam. Dan gratis biaya teknisi. Itu dia cerita Mamat si super hebat. Dan untuk para mamat lain di luar sana, jangan ragu untuk berhemat. Karena paket spesial IndiHome yang paling hemat dan beneran bonusnya. Saatnya move on ke IndiHome. Jangan banyak internetan, hemat. Kan udah pakai IndiHome. Oke, kita balik lagi. Seperti tadi udah Uci bilang, kita mau baca ini question box yang tadi pagi udah dikirim sama teman-teman dan akan dijawab langsung oleh Kak Dina. Oke, itu ada dari yang pertama ya, dari nn.nasution. Bagaimana kita membagi porsi saat menjadi orang tua dan saat menjadi teman si anak? Oke, boleh langsung jawab Kak Dina? Iya, oke, boleh. Nah, yang pertama tadi makanya penting untuk bisa tahu kita perannya ada apa aja nih, sebagai ayah gimana, sebagai ibu gimana. Nah, itu jadi standar utamanya gitu ya. Nah, tapi kan perlu untuk jadi ayah dan ibu yang asik gitu. Nah, tapi asiknya bukan berarti terlalu asik sampai jadi anaknya kelewatan terus akhirnya jadi nggak punya batasan gitu. Nah, perlu untuk bikin batasan. Cara bikin batasan yang gimana? Pakai sistem reward punishment itu tadi, teman-teman, gitu yang tadi udah dijelasin juga gitu ya. Nah, tapi tetap asiknya karena apa? Karena tetap bisa ngobrol kan bareng sama si anak gitu. Nah, jadi di satu sisi nggak terlalu memanjakan anak. Nah, anak juga tahu kenapa orang tuanya melakukan ini itu ke dia kayak gitu karena udah dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Dan tapi juga tetap respect sama kita gitu ya. Kenapa? Karena tetap ada punishment-nya ketika dia melakukan satu hal yang salah gitu. Nah, jadi cara praktikalnya sih kayak gitu ya. Punya batasan gitu ya, meskipun juga tetap asik gitu loh untuk berinteraksi bareng sama si anak. Cara untuk asiknya, deketin dulu si anaknya, banyakin ngobrol segala macam, baru nanti bahkan kalau bisa, kalau enak banget, ajak anaknya duduk dan diobrolin. Kamu tuh seneng ketika ayah tuh kayak gimana sih, ketika ibu kayak gimana sih gitu. Nah, tapi kan terus ada yang kalau yang lagi salah-salah itu gitu ya, tadi perilakunya yang salah gitu misalnya, maunya dihukumnya kayak gimana? Karena kan nggak boleh nih kayak gini terus, itu tuh salah, itu tuh nggak benar gitu. Nah, jadi tetap bisa punya batasan dan anak yang bikin sendiri nih hukumannya itu apa buat dia. Nah, jadi di satu sisi tetap membuka diri, tetap dapat cerita dari si anaknya juga dapat input gitu kan. Dan terus akhirnya jadi udah tetap bisa bersahabat bareng sama anak tapi tetap tegas. Nah, gitu caranya. Oke, itu tadi jawabannya yang pasti kita tuh batasan ya, mengajari dia cara bertanggung jawab juga ya kan Kak ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan kedua itu dari Waladatus Salamia. Pola asuh bagaimana yang harus dihindari orang tua agar tidak merusak mental seorang anak? Iya. Oke. Langsung aja kan? Pola asuh yang terlalu berlebihan manjanya, berlebihan mengabaikannya. Nah, itu nggak ada yang benar tuh. Apalagi yang terlalu ini kan memang dampaknya jadi negatif ya buat apapun itu gitu. Terlalu ngemanjain karena apa? Biasanya terlalu ngemanjain karena kita nggak mau ribet ngurusin si anak. Udah deh kasih aja apa yang dia mau biar yang penting dia diem gitu kan. Nah, buat sekarang mungkin ngemanjainnya dengan udah ngasih handphone. Iya benar. Gitu kan. Ini ibu zaman sekarang tuh suka gitu ya, biar yang penting anaknya diem, tenang ya kan. Udah kasih aja gitu ya. Sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan anak jadi belajar untuk oke, aku rewel aja biar langsung dapet handphone itu tadi kayak gitu. Nah, makanya coba diselang-selingin, apalagi biasa makan tuh ya, makan tuh susah, kadang anak rewel kalau dikasih handphone jadi diem. Gitu. Nah, batasin deh teman-teman, boleh seminggu tuh berapa kali ngasih handphonenya, dan dibatasin screen time itu sebenarnya kalau buat masih bayi itu nggak boleh loh, gitu ya. Nah, tapi kalau udah usianya 2 tahunan itu udah nggak apa-apa, karena maksudnya kita nggak bisa ngebatasin banget juga, tapi tetap dibatasin 5-10 menit aja dalam satu hari, bukan 5-10 menit bukan dalam sekali sesi dia ngelihat handphone, enggak, dalam satu hari. Kalau umurnya masih 2 tahunan itu tadi. Nah, terus memang lebih banyak untuk ngobrol itu
gitu loh ya. Dan jangan terlalu dimanjain bolak-balik gitu, itu kan jadi ya nggak bagus buat si anak. Dia akan belajar untuk udah aku sendirian aja, nggak perlu melibatkan si ibunya aku ini gitu. Karena apa, dari kecil nggak dibiasakan untuk ngobrol bareng gitu, bahkan dari makan tadi ya masih kecilnya gitu ya. Nah itu terlalu ngemanjain. Kalau sama aja sih, terlalu mengabaikan juga kayak gitu. Pakai handphone ini ya udah biarin aja anak itu sibuk sendiri sama handphone. Atau sebenarnya bisa dibuat kayak komitmen gitu ya sama anaknya, boleh pakai handphone tapi di weekend, dan itu hanya ini mungkin gitu kali bisa ya kan, termasuk itu membuat bisa. batasan lah gitu ya kan kayak. Benar. Itu dia tadi. Mungkin itu udah menjawab ya untuk dua pertanyaan yang tadi pagi sudah dikirim oleh Sumatizen kita. Dan ini Uci mau ngumumin nih untuk most aktif yang tadi udah sharing-sharing, kita pilih best sharingnya. Itu ada satu Kak Nur Hasana. Selamat Kak Nur Hasana. Terus ada Kak Arjuna Sirait. Itu tadi yang menarik banget ya Kak yang terakhir ya. Dan baik, sebenarnya semua menarik sih ya. Terus ada Baik Chandra dan Kak Dianka. Itu tadi 4 orang most aktif yang sudah sharing sama Kak Dina. Dan juga ada Best Perangkum. Itu ada Kak Ella Ita dan Kak Tracy. Selamat untuk most aktif audience yang udah join hari ini ya. Untuk 6 most aktif audience tersebut bisa isi DM ke akun Instagram My Sumatra untuk validasi data ya. Boleh dikirim biar kita bisa kirim-kirim hadiahnya. Selamat teman-teman. Oke. Seperti ini kita udah di akhir sesi nih ya Kak ya. Kita mau yang belum beruntung nih ya untuk best sharing atau apa, kita punya kuis Kahoot nih. Nah, seru nih harusnya sih yang udah menyimak materi Kak Dina dari tadi bakalan bisa menang ya nih Kak. Karena soalnya juga dari materi-materi yang Kak Dina berikan. Oke, boleh dicoba login Kahoot-nya untuk teman-teman yang udah hadir di webinar kita. Dimasukin ya kodenya. Boleh dimasukin kodenya. Ayo. Karena kita bakal banyak bagi-bagi hadiah nih di Kahoot kita kali ini. Ayo. Tuh. Kodenya ada 586527. Boleh akses di kahoot.it. kahoot.it. Oke. Oh, sepertinya udah ada yang join nih ya. Ada 3, 4. Wih, kenceng nih. 6, 7, 8. Oh, belum. Si 7. Ayo. Kita tuh ada pesertanya, ada rame loh ini. Harusnya sih yang ikut Kahoot nih rame juga ya. Oke, sudah ada 14 orang. Ayo join. Kita mau bagi-bagi banyak hadiah nih. Mau bagi-bagi. My Sumatra sedang berbagi hadiah. Sudah ada 20 orang nih, 21, 22. Oh, ini cuma ngingetin ya, nanti yang untuk pemenang kuis Kahoot ini, jangan lupa nanti untuk di screenshot. Terus untuk validasi data DM ke My Sumatra nantinya. Jadi biar ada buktinya gitu ya kalau dia memang pemenang Kahoot. Sudah ada 28 orang. Ayo, ada lagi yang mau join? Banyak nih hadiahnya nih guys. Kita tunggu berapa lama lagi nih kira-kira ya. Sudah ada 29, 30. 31, 32. Ayo lagi. Ayo, mana ya? Ada lagi nih. 31, 32. Oh, pesertanya ada berapa ya tadi ya? Harusnya sih 71 ya. Harusnya sih yang join juga 71 orang ya. Rame loh Kak, 71 Kak. Banyak juga nih yang antusias.
35. Kita tunggu sampai mungkin dalam 5 menit lagi. Oke. 5 menit ya, lama tuh 5 menit tuh. Ayo, harusnya masih bisa nih. Akses kahoot.it, masukkan pinnya 586527. Ayo guys. Sudah ada 35 orang. Menurun nih jadi 34 nih. Ayo lanjut lagi. Mana lagi nih yang udah join webinar? Karena kita bakalan banyak bagi-bagi hadiah nih. Boleh akses di kahoot.it, game pinnya 586527, dan Cici mau ngingatin kalau nanti di akhir kuis memenangkan kuis Kahoot, jangan lupa tulis screenshot karena sebagai bukti ya kalau memang sudah memenangkan Kahoot. Oke, di angka 40 kita tutup ya. Ayo 2 orang lagi nih. Kalau bisa sih sampai 71 ya, cuman sepertinya ada yang mungkin ini. 39. Oke, langsung. 41 masih ada. Oke. Saya hitung ya. Saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Ayo boleh dimulai. Ding deng. Menjadi bestie terbaik anak merupakan judul tema webinar kita pada hari ini. True or false? Ayo, yang tadi ngikutin materi dari menjadi bestie terbaik anak. Ayo, benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Benar atau salah nih Kak? Oke, masih ada loh yang jawab. Masih ada yang jawab. Menjadi sahabat. Aduh, menjadi sahabat terbaik bagi anak ya. Oke, Prameswari untuk scoreboardnya. Oke, lanjut lagi ke soal kedua. Arundina Puspadewi, MPSI Psikolog adalah nama pemateri di webinar hari ini. Benar atau salah? Di materi harusnya tadi ada ya kan Kak ya? Paling pertama. Kalau salah aku sedih deh. Sedih nih Kak Arundinanya nih. Ayo. Jangan sampai ada yang salah. Ayo, true or false? Masih ada yang salah. Salah loh, karena harusnya namanya double R ya Kak ya. Arundina. Puspita Dewi. Aduh. Ya udah nggak apa-apa ya Kak ya. Aduh sedih deh Kak Dinanya. Lanjut ke soal ketiga. Jangan pantang semangat teman-teman. Mendapatkan sertifikasi psikolog klinis berasal dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Diponegoro. Manakah yang benar? Ayo, Uci di awal nih. Iya. Sedih deh Uci kalau orang ini salah. Masih ada juga yang salah. Ternyata mungkin mereka lebih detail ke materinya sih kayaknya ya. Udah nggak apa-apa. Oke, langsung aja lagi kita lanjut soal keempat. Emosi negatif dan stres yang tidak teratasi dapat menyebabkan gangguan kronis, sinyal, jantung, dan hubungan percintaan. Wah, apa ini? Menyebabkan gangguan apa? Ayo yang udah tadi dengerin pasti tahu nih. Gangguan sinyal. Gangguan sinyal. Pakai IndiHome. Oke, masih ada juga yang salah ya ternyata ya. Oke. Kan yang milih gangguan sinyal ya tadi ya? Masih kayak gangguan sinyal. Aduh. Ibu yang berenergi positif akan membuat anak sama sekali tidak merasa nyaman. True or false? Ini pertanyaan sebenarnya simpel tapi menjebak nih Kak, ya kan Kak Din? Ayo, kalau masih ada yang salah, waduh.
masih ada yang salah, berarti harus ngikutin parenting yang series 2, 3, dan 4. Iya. Biar masih ada juga loh yang salah. Aduh. Ini yang miminnya yang buat soal nih, ini ya, membuat ambigu mungkin memang nih. Oke, langsung aja kita soal ke-6. Nama metode hug atau pelukan untuk bisa lebih menyayangi diri sendiri adalah tiger hug, butterfly hug, elephant hug, dan dolphin hug. Tiger hug. Ayo, pasti tahu nih karena ini udah bolak-balik dibahas nih sama Kak Dina ya kan. Kalau masih ada yang salah, waduh. Masih ada juga yang salah, elephant hug. Gimana, gajah besar banget, gimana pakai belalai dong mulutnya. Waduh, kita lanjut lagi lah kalau begitu. Aduh, pertanyaan ke-7 nih. Yang bukan merupakan cara untuk bersahabat dengan anak adalah pahami karakter anak, sediakan payung sebelum hujan, terlibat dalam keseharian anak, dan jadilah pendengar yang baik. Ini Kak, kalau masih ada yang salah nih, nggak tahu nih ya Kak ya. Kayaknya memang benar-benar harus ngikuti parenting series 2, 3, 4 sampai tamat pokoknya. Biar hatam. Kalau ini juga masih ada yang salah. Oh, masih ada yang salah loh Kak. Coba dong. Ya mungkin ya. Aduh. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-8. Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal, ini sangat menjebak nih, 23 Juli, 23 Mei, 23 Juni, dan 23 Maret. Harusnya sih harus pada tahu ya, karena ini kan ya gitu deh. Ayo, apakah yang benar 23 Juni, 23 Juli, atau 23 Mei? Benar, karena ini bulan Juli ya. Harusnya ini Hari Anak Nasional, guys. 23 Juli yang benar. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan ada 10 ya. Ke-9. Biarkan dia marah terlebih dahulu merupakan cara menghadapi tantrum pada anak. True or false? Ayo, biarkan dia marah terlebih dahulu merupakan cara menghadapi tantrum pada anak. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Salah kah? Benar kah? Ayo. Salah benar ya. Ayo. Salah benar? Atau dua-duanya benar? Atau dua-duanya salah? Bingung. Oh, masih ada yang salah ternyata. Masih ada yang jawab. Mungkin ini ya, bingung karena biarkan dia marah mungkin dikira mengabaikan. Mungkin ya. Padahal sebenarnya kalau anak biarin tenang dulu. Iya, gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Dwi Santika. Pada usia berapa MPASI diberikan? Ini seharusnya gampang nih ya Kak ya. Yang kalau udah punya baby 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan. Ayo, apa jawabannya? Ayo, apa itu MPASI? Menu pendamping air susu ibu ya. 6 bulan. Oke, ini dia untuk pemenangnya. Jeng. Dwi Santika SD. Tracy nomor 1 itu ada. Jeng. Ramaswari. Kongres, selamat. Oh ya, pasti makanan pendamping. Aduh, maaf saya salah tadi. Makanan pendamping. Selamat. Ini yang menang tolong nanti di capture ya teman-teman, nanti biar untuk sebagai bukti langsung aja DM ke My Sumatera agar kita proses hadiahnya. Terima kasih yang sudah join Kahoot. Oke, ini nggak terasa nih Kak, kita udah di akhir di penghujung acara. Nggak terasa udah 1 jam lebih ya sepertinya ya. Dan banyak yang kita bahas, kayak Uci sendiri banyak banget nih ilmu yang bertambah ya, seperti kayak butterfly hug itu juga Uci baru tahu. Itu mungkin nanti bakal, pastinya yang ikut join hari ini bakal menerapkan itu. Salah satu treatment yang paling sederhana tapi sangat berimpact besar buat diri sendiri. Terus cara untuk berkomunikasi kepada anak, ya kan, kayak biar anak itu bisa lebih aware, bertanggung jawab, supaya perilakunya juga ya tidak mencontoh yang tidak baik gitu ya. Oke, sebelumnya nih Kak, sebelum kita
mengakhiri acara ini, Uci mau mengingatkan lagi nih untuk teman-teman yang sudah punya baby ya pastinya ya, karena di My Sumatera akan mengadakan event IndiHome Star Kids. Jadi untuk anak-anaknya yang mempunyai bakat dan bingung tuh mau menyalurkan bakatnya kemana, boleh aja langsung daftar di IndiHome Star Kids. Untuk tanggal pendaftarannya boleh aja dicek setiap hari tuh, pantengin terus Instagram My Sumatera. Jadi tahu untuk info, syarat dan ketentuannya supaya bisa mengikuti IndiHome Star Kids, karena bakalan banyak hadiah yang menarik bakal diberikan. Oke, dan jangan lupa untuk daftar di parenting webinar selanjutnya masih bersama Kak Arundina pastinya dengan tema yang berbeda. Dan ada series ketiga dan 4 selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk yang udah hadir di sini, kalau bisa jangan berhenti sampai series 1 aja nih Kak, ya kan Kak? Masih harus daftar lagi series 2, series 3, series 4 biar makin bertambah ilmunya. Jangan lupa untuk pemenang yang sudah mengikuti kuis dan best materi tadi boleh dikirim ke DM My Sumatera dan storyin ya keseruan hari ini, jangan lupa di storyin, nanti akan dipilih oleh My Sumatera untuk menjadi pemenangnya. Terima kasih. Saya Uci dari My Sumatera dan tim yang bertugas hari ini pamit undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Sampai jumpa. Bye-bye. Mohon maaf Kak, terima kasih Kak Dina, ya Allah. Terima kasih untuk Kak Dina yang sudah hadir di sini, menyempatkan memberikan materi yang bermanfaat. Iya, nggak apa-apa ya. Terima kasih teman-teman. Hade-hade. Udah. Aduh, sampai lupa dah langsung periksa. Di suatu kelas, semua siswa tanpa semangat memulai hari pertama kembali ke sekolahnya. Tugas rumah yang harus dikumpulkan hari ini pun sudah dipersiapkan. Tapi, kok ada yang aneh nih? Oh, gak ngerjain tugas toh. Pasti gak pakai internet nih. Mau tugas dan belajar lancar? Pakai paket pelajar dan pendidik dari IndiHome. Kamu bakal dapetin kecepatannya ngebut abis mulai dari 20 Mbps. Gratis akses materi pelajaran di IndiHome Study sepuasnya. Harga mulai 200 ribuan. Dan harga pasangnya terjangkau banget, cuma 150 ribu aja. Mantap kan? Paten kali ah. Di suatu kelas, semua siswa tanpa semangat memulai hari pertama kembali ke sekolahnya. Tugas rumah yang harus dikumpulkan hari ini pun sudah dipersiapkan. Tapi, kok ada yang aneh nih? Oh, gak ngerjain tugas toh. Pasti gak pakai internet nih. Mau tugas dan belajar lancar? Pakai paket pelajar dan pendidik dari IndiHome. Kamu bakal dapetin kecepatannya ngebut abis mulai dari 20 Mbps. Gratis akses materi pelajaran di IndiHome Study sepuasnya. Harga mulai 200 ribuan. Dan harga pasangnya terjangkau banget, cuma 150 ribu aja. Mantap kan?